Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya atas acara kali ini. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haikal Rafif Wijaya, jurusan Bisnis Sistem, angkatan 2017, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kali ini saya akan memandu acara di Korea atau diskusi ekonomi syariah tentang diskusi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan. Narasumber kami pada acara hari ini adalah Bapak Azizon, FEMSC, selaku peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PEBS FEBUI, dan beliau juga sedang mengabdikan dirinya sebagai dosen di FEBUI. Untuk narasumber kedua yaitu ada Bapak Askar Muhammad, SE. Beliau sekarang menjabat sebagai peneliti di IDS, Indonesia Development dan Islamic Studies. Sekian perkenalan dari narasumber. Mungkin bisa langsung ke presentasi Kak Askar. Oke, bisa langsung ya. Oke. Sudah terlihat slide-nya, teman-teman semuanya? Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengundang. Ini sedikit ya dari pandangan IDIAS terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 kalau nggak salah ya. Nah, tapi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kami bahas lebih terfokus, lebih terkonsentrasi pada klaster ketenagakerjaan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang ini banyak ya klasternya, ada 11 klaster kalau nggak salah itu, dengan dalam beberapa hari terakhir. Awalnya berapa ribu halaman, jadi berapa ratus ya kan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak simpang siur di sini. Bahkan setelah disahkan pun masih ada perubahan-perubahan yang padahal kalau misalnya secara substansi nggak boleh berubah itu setelah disahkan. Kita sendiri nggak telah bareng-bareng. Nah, jadi sebenarnya undang-undang ini itu berlatar belakang ya, berawal dari bonus demografi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat banyak, bahkan melebihi penduduk yang tidak produktif usianya. Ya, pada tahun 2019 diproyeksikan bahwa produktif ya, usianya 15 sampai 64 tahun. Dia produktif lah, bisa menghasilkan sesuatu kalau misalnya nanti bekerja begitu ya. Sementara hanya 87 juta, jadi kita lihat di sini hanya 47% dari total penduduk kita itu yang tidak produktif. 50% ya, maaf bukan 47% dari total penduduk ya. Tapi rasio ketergantungannya itu cuma 47%. Ini terendah. Ya, jadi mulai tahun 2020-an ini memang kita sedang memasuki bonus demografi. Nah, tapi perlu kita lihat nih. Ya, ini usia produktif kita, yang kuning ini jumlah angkatan kerja. Seperti itu. Jadi jumlah ininya searah ya, jumlahnya dan juga sangat banyak. Sampai 123,4 juta gitu ya, 134 juta. Ya, artinya banyak nih penduduk usia produktifnya. Jumlah yang banyak ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang terjadi justru bukannya bonus demografi, tapi bencana demografi. Ini yang bahaya, kita punya banyak orang tapi tidak terserap ke pasar tenaga kerja. Nah, ini jadi concern pemerintah untuk bagaimana sih caranya agar lapangan pekerjaan itu bisa tersedia lebih banyak, ya. Lapangan pekerjaan lebih banyak sehingga nggak banyak pengangguran, sehingga jumlah yang banyak ini yang produktif ini nggak nganggur, ya, nggak tersia-siakan, nggak mubazir gitu ya istilahnya. Nah, oke, yaudah pemerintah mikir yaudah kita bikin aja undang-undang cipta kerja. Salah satu tujuan ya kan, dan melalui pelonggaran regulasi ketenagakerjaan kita seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari survei ya, Executive Opinion Survey, ini survei yang udah banyak banget dibahas dan jadi salah satu cara mengkontrakan undang-undang cipta kerja ini. Jadi most problematic factors for doing business, faktor yang paling problematik untuk berbisnis di Indonesia. Jadi dari 16 faktor ini, faktor yang paling utama adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah. Nah, dua hal ini kan sebenarnya internal pemerintah ya. Alih-alih pemerintah berfokus pada dirinya sendiri, justru ada pihak lain disasar nih, yaitu pihak
para pekerja, tenaga kerja. Nah, padahal pekerja ini itu baru faktor ke-8 dan faktor ke-13 yang paling problematik. Ya, kita lihat di sini poor work ethics itu faktor ke-8. Restrictive labor regulation itu faktor ke-13. Jadi sebenarnya yang disasar itu apa? Harusnya yang disasar itu fokus di sini. Ya, 2 dan 3 ini access to financing. Ini juga sebenarnya sedikit banyak juga sudah dibahas ya di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, korupsi ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, kita flashback ke beberapa bulan lalu terkait dengan undang-undang revisi undang-undang KPK yang kata banyak orang justru melemahkan. Tapi saya akan bahas ke situ. Ya, jadi harusnya mungkin fokus ke sini, kita lihat dampaknya ke investasi kita. Dan investasi kita kalau kita lihat data sebenarnya nggak begitu buruk ya. Salah satu yang tertinggi di ASEAN. Mungkin nanti isunya adalah bukan jumlahnya tapi efisiensi. ICOR kita kan juga cukup tinggi ya. Artinya efisiensi investasi kita untuk mempush atau mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu efisien. Jadi memang di situ, di kualitas bukan di kuantitas. Nah, kalau kita lihat pengangguran kita juga dari tahun 2010, 10 tahun terakhir ya, itu turun terus dari 7% sampai terakhir di Februari kemarin tuh 4,99%. Dia naik lagi bukan karena ekonominya, bukan karena regulasinya buruk, bukan karena regulasinya itu restriktif ya. Kalau kita lihat kan 10 tahun terakhir ini masih pakai undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, yang itu direvisi banyak di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Undang-undang itu nggak berubah, tapi kok pengangguran tetap turun. Jadi emang faktornya itu di ekonomi, di pertumbuhan ekonomi kita. Regulasi nggak ngaruh karena terus turun kok dari 7% ke 4% dalam 10 tahun. Mungkin ya yang dicari lebih cepat lagi kali percepatan penurunannya. Cuman nanti kita lihatlah. Seperti itu. Nah, yang jadi isu sebenarnya bukan dari jumlahnya pengangguran yang banyak, tapi dari kualitas pekerjaannya itu sendiri. Kalau kita lihat ya, 40% pekerja kita itu buruh, karyawan, pegawai itu 41%, ya 4%-nya itu pekerja bebas pertanian dan 5%-nya itu pekerja bebas non pertanian. Artinya sekitar setengah ya, hampir setengah atau lebih dari setengah dari pekerja kita itu ya pekerja. Sisanya pengusaha, dan ini yang jadi sorotan sebenarnya 12% ini nih. 12% pekerja kita, orang yang dianggap bekerja oleh BPS gitu, itu adalah pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Artinya kan kualitasnya rendah nih. Kualitas pekerja kita 12% ini kalau nggak salah dari data-data di kawasan ASEAN sendiri salah satu yang tertinggi. Jadi ini jadi concern yang harus kita perhatikan bersama seperti itu. Jadi sebenarnya isunya bukan di jumlah pengangguran, tapi di kualitas pekerja kita. Nah, sebenarnya kualitas kita gimana sih pekerjanya? Sebelum masuk ke situ kita bahas dulu dari pasal per pasal ya. Dari sekian banyak pasal, kami dari di IDEAS memilih beberapa pasal yang kami lihat punya dampak yang cukup signifikan dan punya backup data yang jelas misalnya. Jadi kalau misalnya ada pasal yang datanya nggak bisa kami analisis, kami nggak akan analisis itu. Kami akan analisis yang emang punya data yang jelas gitu di Sakernas ya. Yang pertama ini berdasarkan versi tanggal 5 Oktober ya, versi yang 812 halaman, yang 905 halaman. Setelah itu berubah-ubah, kami juga belum sempat untuk mengkaji ulang lagi terkait itu, cuman nggak banyak perubahan seharusnya gitu ya. Terkait dengan kerja lembur di Undang-Undang Cipta Kerja ini menambah jam lembur yang awalnya itu paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam seminggu, itu dinaikkan 1 jam nih jadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu ya. Jadi ada batasan maksimum jam kerjanya itu dinaikkan. Kemudian dari kontrak kerja itu pasal terkait perpanjangan kontrak itu dihilangkan. Jadi maksimal ketika orang itu dikontrak maksimal diperpanjang sekali aja. Nah, pasal ini dihapus. Ini kan berpotensi melahirkan pekerja-pekerja kontrak seumur hidup dalam tanda kutip. Jadi dikontrak terus. Ya kan, alih-alih misalnya setelah jadi pekerja kontrak di hire jadi pekerja tetap gitu ya. Ini dikontrak terus gitu. Jadi kan ini memberikan ketidakpastian bagi pekerja kita sebenarnya. Kemudian terkait upah minimum, ini saya rangkum aja ya langsung
karena cukup panjang kalau misalnya kita dibahas. Ada sedikit perubahan yaitu terkait pasal 89 yang dihapus, bahwa upah minimum yang terdiri atas UMP, upah minimum provinsi atau UMK, upah minimum kabupaten kota, UMSP, upah sektoral provinsi dan UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota itu dihapus. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa UMK itu masih ada, karena kalau kita lihat UMK itu masih ada nih. Ya, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. Syarat tertentu sebagai dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten bersangkutan. Ya. Jadi sebenarnya di undang-undang ini yang perlu digarisbawahi adalah fokusnya lebih ke kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan. Yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya adalah upah minimum itu ditetapkan pada terhadap dasarnya adalah pencapaian hidup layak. Nah, tapi pencapaian hidup layak itu nggak begitu dibahas nih, bukan nggak begitu dibahas, nggak disebutkan secara eksplisit bahwa upah minimum itu didasarkan pada penghidupan yang layak, tapi didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Nah, itu nanti implikasinya juga ada sebenarnya. Kemudian terkait pengupahan, di undang-undang sebelumnya nggak ada tuh apa ya namanya, upah itu ditetapkan atas dasar apa. Di undang-undang ini sebenarnya bagus ada diperjelas bahwa upahnya itu ditetapkan didasarkan pada satuan waktu atau satuan hasil. Di mana satuan waktu ini bisa berarti banyak hal ya, bisa misalnya bulanan, pekanan, mingguan, harian, atau mungkin per jam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan profil jam kerja, tadi yang pertama kita bahas kan jam kerja dan lembur ya. Sebenarnya sebelum ada undang-undang ini pun, kondisi decent work kita tuh juga cukup memprihatinkan. Di mana salah satu indikator decent work atau kerja layak adalah work-life balance atau keseimbangan antara kerja dan kehidupan kita yang bukan kerja, leisure gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hanya 9,4 juta pekerja kita itu yang benar-benar kerjanya 40 jam per pekan. Ya, ini kan standarnya 40 jam per pekan. Nah, 56 jutanya itu justru di bawah 40 jam per pekan. Jadi ini mungkin kerjanya serabutan lah, apa, dan seterusnya ya. Jadi nggak layak pekerjaannya ini. Nah, yang lebih mengenaskan lagi adalah mereka yang kerja lembur itu juga banyak nih, 41 sampai 54 jam. Tadi kan kalau kita lihat di undang-undang sebelumnya maksimal 14 jam per pekan ya. Jadi 41 sampai 54 jam per pekan itu 39 juta orang. Nah, tapi ada mereka yang kerja keras sebagai kuda gitu ya. Itu kerjanya 54 jamnya lebih dari 54 jam. Ya. Jadi work life balance kita sebenarnya udah buruk. Kalau misalnya ditambah lagi jadi 18 jam per pekan, ya kebayang nanti bagaimana work life balance-nya. Kerja layak kita, decent work kita itu bisa memburuk. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa decent work itu juga merupakan salah satu indikator dalam SDG Sustainable Development Goals. Jadi di SDGs itu kan ada decent work and economic growth. Nah, pemerintah ini mungkin fokusnya ke economic growth, ke decent work-nya belum fokus ke situ. Padahal dua-duanya ini harusnya dicapai secara bersamaan. Nah, terkait pekerja kontrak, kalau kita lihat dari datanya, jadi kami menganalisis, yaudah kami buat aja kasta pekerja Indonesia gitu ya. Total pekerja kita yang isinya itu buruh, pekerja bebas, pertanian dan non pertanian itu ada 63,8 juta. Ini pada tahun 2019. Kemudian pekerja tidak tetap itu ada 59 juta. Sementara pekerja tetap ada 11 juta. Nah, dari rata-rata upahnya juga udah kelihatan nih. Ya, pekerja tetap itu jauh lebih sejahtera. Mereka itu per bulan rata-ratanya mendapatkan 4 juta rupiah. Sementara pekerja tidak tetap itu 1,7 juta. Jadi ini kelihatan ada gapnya. Bayangkan kalau misalnya karena lebih mudah, karena sekarang aturannya lebih mudah untuk meng-hire pekerja kontrak, apalagi pekerja kontrak sekarang bisa dikontrak seumur hidup. Kalau misalnya nggak ada regulasi yang jelas, bisa jadi perusahaan lebih diinsentif untuk ya udah kita nggak usah ada pekerja tetap deh, pekerja tetapnya segelintir aja, mungkin manajemen aja, tapi di bawah-bawahnya kita pakai pekerja tidak tetap saja semua, kontrak aja semua. Dalam kasus ekstrim, mungkin ya kasus ekstrim yang mungkin juga nggak terjadi gitu ya, semua pekerja kita jadi pekerja kontrak nih misalnya, berarti kan ada penurunan kesejahteraan secara masif ya, gitu. Ini berbahaya.
Kemudian dari sisi tingkat upah, ya bukan tingkat upah maaf, sistem pengupahan, ya. Tadi kan kalau kita lihat sistem pengupahannya itu ada berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Nah, kalau kita lihat seiring dia berubah sistem pengupahannya, seiring makin sering, seiring makin kecil satuan waktunya dari bulanan ke mingguan ke harian ke borongan gitu ya, itu justru tingkat upahnya makin rendah. Kalau kita lihat di Jawa aja gitu ya, misalnya mereka yang upahnya bulanan itu bisa hampir setengahnya yang upahnya di atas UMK, ya. Dari 22 juta pekerja di Pulau Jawa yang diupah secara bulanan, itu 10 jutanya di atas UMK. Kalau misalnya kita langsung lompat nih ke satuan hasil, 1,7 pekerja kita itu diupahnya secara satuan hasil. Itu cuma 200.000 yang di atas UMK, cuma 300.000 yang di atas UMP. Dari sini kan kita bisa lihat proporsinya lebih kecil ya dibandingkan yang atas ini. Sama kita lihat nih dari mingguan, harian, borongan, polanya kelihatan makin sering, makin kecil satuan waktunya itu makin sengsara mereka, makin kecil tingkat upahnya. Nah, pola serupa juga terjadi di Indonesia. Seperti itu. Nah, fakta ini semestinya dijadikan pertimbangan nanti nih. Kan nanti pemerintah itu baru akan menyusun PP-nya terkait dengan satuan waktunya tadi. Nah, seharusnya pemerintah ketika nanti menyusun PP itu mempertimbangkan fakta ini bahwa upah bulanan itu paling menyejahterakan. Jangan sampai misalnya nanti PP-nya itu justru menjerumuskan pada satuan waktu yang paling kecil dan paling menyengsarakan seperti itu. Walaupun belum diatur, tapi paling nggak ini harusnya jadi bahan pertimbangan pemerintah nanti. Nah, jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ide utamanya adalah menjadikan pasar tenaga kerjanya itu menjadi pasar tenaga yang fleksibel, ya, mudah merekrut dan mudah PHK, mudah melepas pekerja. Seperti itu. Nah, karena biaya perekrutan mudah, tentunya pengangguran terurai dong. Gampang merekrut. Jadi ya udah direkrut, akhirnya kan makin sedikit orang yang nggak bekerja, makin sedikit orang yang bekerja sehingga pengangguran terurai. Nah, karena pemulusan juga karena PHK jadi mudah, itu juga bakal mengurai pengangguran. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan ini di jangka panjang nggak akan bangkrut. Ya kan, misal usaha lagi lesu, terus misalnya mau PHK itu susah, nanti ujung-ujungnya malah jadi bangkrut kan. Nah, kalau misalnya kita bisa menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini dari bangkrut, di jangka panjang nantinya mereka bisa menyerap tenaga kerja lagi. Jadi ini menyelamatkan future works gitu ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita lihat, ini datanya diambil dari WEF dan World Bank, antara skor labor market flexibility dan human capital index, makin ke kanan berarti sumber daya manusia makin bagus. Makin ke atas berarti pasar kerjanya makin fleksibel. Nah, ini hanya korelasi ya, bukan kausalitas. Bukan berarti makin fleksibel maka makin bagus sumber dayanya, atau sebaliknya makin bagus sumber daya manusianya maka makin fleksibel. Ini cuman memetakan. Dari sini kita bisa lihat petanya bahwa negara-negara yang menerapkan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel itu adalah negara-negara yang punya sumber daya yang bagus, sumber daya manusia yang sudah baik. Indonesia, on the other hand, di sini human capitalnya masih belum cukup baik, dan sangat wajar kalau misalnya labor marketnya itu tidak terlalu fleksibel, ya. Jadi mungkin kami melihat masih terlalu dini, ya. Denmark dan seterusnya itu udah fleksibel, bahkan Denmark sendiri terkenal dengan konsep flex security atau flexible market and security labor market gitu ya. Nah, justru hal ini bisa membuat ketimpangan antara low skilled workers di Indonesia dan high skilled workers di Indonesia itu naik, makin timpang nanti. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena untuk pekerja high skilled workers, ketika misalnya dia diputus kontraknya, dia gampang untuk nyari lagi. Ya, skillnya bagus. Pengusaha ketika merekrut, oh ya udah dia punya skill bagus, ya udah rekrut aja. Kalau misalnya low skilled gitu, pengusaha ya bingung juga mau ngerekrut, ya skillnya nggak ada, ngapain saya rekrut? Ya solusinya apa? Berarti training dong. Mereka harus training biar punya skill yang lebih baik. Low skilled worker ini sangat bertumbuh pada kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan yang bisa memberikan
wadah belajar untuk mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka bekerja tapi nggak ngasih wadah untuk belajar, ya sama aja gitu. Jadi mereka harus nyari kerja sekaligus upgrade skill mereka biar nanti gampang untuk nyari dapat kerja lagi ketika kontraknya habis. Nah, akan tetapi justru ya pasar tenaga kerja yang fleksibel ini punya potensi untuk menurunkan angka pelatihan. Kenapa demikian? Karena pekerja kontrak itu kan dia short term gitu ya. Pengusaha itu punya insentif lebih sedikit untuk ngasih training. Kenapa? Oh, nanti dia juga nggak kerja lagi sama saya. Ngapain saya kasih pelatihan? Ngapain saya investasi di dia? Gitu. Jadi mereka akan tetap low skilled karena nggak di training. Seperti itu. Nah, di jangka panjang ketika misalnya trainingnya ini turun, nggak ada, justru akan berakibat pada penurunan produktivitas tenaga kerja. Ya, di sisi lain fakta menunjukkan bahwa hanya 10% dari angkatan kerja kita yang pernah ikut training. Nah, ini bisa memperburuk dari angka training ini. Ya, jadi pemerintah tuh harusnya ya fokus ke trainingnya, fokus ke human development-nya, human capital-nya. Baru misalnya setelah itu ke fleksibilitas pasar tenaga kerja. Jadi sequential gitu, bertahap, nggak langsung dua-duanya dijalanin gitu. Nah, ini sedikit regresi ya. Intinya adalah kalau kita lihat di sini semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin tinggi upahnya. Kalau misalnya di sini kita lihat mereka yang S2 S3 itu punya upah yang lebih tinggi 5 juta dibandingkan mereka yang nggak tamat SD gitu. Jadi ini dibandingkan ke mereka yang tidak tamat SD. Kemudian UMP UMK ini positif hubungan terhadap upah. Jadi ketika misalnya UMP atau UMK ini dihilangkan, walaupun dampaknya itu kecil, tapi tetap harus ada gitu ya karena tetap positif dan signifikan. Adanya UMP dan UMK ini jadi jaring pengaman. Kemudian jam kerja, makin tinggi jam kerja maka semakin tinggi upahnya. Dan tadi saya juga lupa mention, kita juga nggak bisa menyampingkan fakta bahwa banyak buruh kita itu justru ngambil lembur untuk nambahin pendapatan gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ini kita biarkan kondisi yang seperti ini terus menerus, ya kan? Mereka jadi sekarang ini kan kalau mau upahnya terpenuhi, kalau mau hidupnya layak ya nambah jam kerja. Harusnya kalau misalnya kita mengedepankan kerja layak, decent work, ya nggak perlu nambahin jam kerja dong biar upahnya layak gitu. Kemudian tadi pekerja tetap ini lebih besar upahnya dibandingkan pekerja tidak tetap. Dan ketika training itu training juga bisa menambahkan upah. Jadi human capital itu penting untuk upah. Nah, terakhir ya jadi banyak nih gelombang penolakan dari investor yang berwawasan lingkungan, dari mahasiswa, dari buruh, dan banyak dari akademisi juga menolak. Ini kan menarik ya, kenapa bisa banyak yang menolak kayak gini dari berbagai macam kalangan? Ya kan, padahal pemerintah itu dalam menyusun undang-undang itu seharusnya merangkul banyak pihak dan menyerap aspirasi dari berbagai banyak pihak. Jadi kalau kami melihat ini ada yang salah dari sisi prosesnya, yaitu syuronya. Ya, dalam Islam itu kita yang kenal syuro kan. Nah, definisi literalnya adalah syuro itu extraction of honey from its source. Honey itu kan suatu yang sangat bermanfaat. Ya, jadi syuro itu seyogyanya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan peningkatan. Abu Bakar pernah bilang bahwa yang namanya syuro itu adalah berbeda pendapat itu adalah sunatullah. Jadi kita harus bisa memprioritaskan pendapat orang-orang lain karena itu sunatullah untuk membuat keputusan kolektif. Dalam urusan publik ya, kita harus mengutamakan public interest. Jadi harus diputuskan secara kolektif, harus sesuai dengan public interest. Syuro ini adalah sistem pengambilan keputusan kolektif yang mengambil aspirasi-aspirasi tersebut. Jadi kalau misalnya banyak yang menolak ini berarti di prosesnya kurang bisa mengambil aspirasi. Ya, seperti itu. Ini sedikit ilustrasi. Ya kan kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu pembahasannya sendiri itu diusulkan 17 Desember 2019. Kemudian dalam waktu setengah tahun kurang lebih atau lebih ya, dalam waktu singkat sekali 5 Oktober udah disahkan, padahal pasal itu ribuan, ya bukan pasal ribuan, halamannya itu ribuan, babnya ada 15, kasar ada 11, tapi luar biasa pemerintah ini kerjanya cepat sekali, ya kan?
Padahal bisa jadi belum ada aspirasi masyarakat yang belum terserap gitu. Undang-Undang Cipta Kerja ini bagus, tetapi sepertinya di prosesnya masih kurang. Seharusnya kami memandang Undang-Undang Cipta Kerja ini sebaiknya dikaji ulang, sebaiknya dibahas ulang lebih dalam gitu ya. Belum saatnya untuk mengesahkan ini sekarang, ya. Nah, kemudian terkait pelindungan kerja ini udah dibahas di ILO secara internasional, dalam Undang-Undang Dasar juga, konstitusi terkait kerja layak, perlindungan pekerjaan itu penting. Dalam Islam juga begitu, ya kan, di Quran surat An-Nisa diperintahkan untuk berbuat baik pada hamba sahaya, pada semua orang gitu ya, pada orang tua, kerabat, bahkan hamba saya masuk situ. Jadi berbuat baik pada hamba saya ini juga termasuk dalam perlakuan kerja layak. Bahkan hamba saya budak aja itu diperlakukan secara baik, apalagi pekerja yang merdeka gitu. Ya kan? Budak adalah para pembantu dan saudaramu yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasanmu. Maka siapa saja di antara saudaramu yang berada di bawah kekuasaanmu, berilah ia makanan seperti kamu, ya. Berilah pakaian seperti kamu, dan jangan sekali-kali beri tugas atau beban yang tidak bisa mereka lakukan. Dan kalau misalnya tugasnya berat, bantu mereka. Ini budak, Islam itu menang budak aja kayak gini, apalagi pekerja yang merdeka gitu. Ya kan, jadi mikir kayak gitu. Jadi summary-nya adalah, ini undang-undang yang bagus, ya kan, bisa menyerap tenaga kerja, tapi faktor problematisnya ternyata bukan di restriksi regulasi tenaga kerjanya. Undang-undang ini bisa nambahin jam lembur, bisa memberikan ketidakpastian pada upah minimum, terus juga bisa mengubah sistem pengupahan yang nanti juga perlu dibahas lagi di PP ini, karena bisa jadi PP itu istilahnya ditelikung di menit terakhir gitu. Jadi harus benar-benar diawasi juga. Ya, kemudian menjadikan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Ini juga berpotensi menurunkan training, menurunkan produktivitas, dan memperlebar kesenjangan. Nah, atas dasar ini kami sekali lagi merasa bahwa undang-undang ini belum saatnya untuk disahkan, sebaiknya dikaji ulang seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Kak Askar atas presentasinya mengenai pandangan riset dari IDEAS terhadap UU Cipta Kerja. Setelah presentasi dari Kak Askar tadi, kita bisa langsung lanjut ke presentasi kedua oleh Pak Azizon dengan materi Islamic Worldview terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kepada Pak Azizon, kami bisa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, baik. Ini karena di sini agak hujan ya, jadi takutnya suara denting-denting hujannya juga masuk. Oke, baik. Saya akan coba share materi. Udah kelihatan ya? Ya Pak, alhamdulillah sudah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada panitia dari AIK, ya, khususnya bagi tim kajian yang mengundang saya untuk berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, yang Omnibus Law. Tadi desainnya tepat sekali ya, karena tadi Askar terlebih dahulu yang menyampaikan tentang apa namanya, tadi ada data-data kajian mendalam mengenai fakta yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Mungkin saya akan berbicara agak lebih dialektikanya agak lebih normatif ya, mungkin kalau dilihat ya nanti ya. Karena memang diminta sama panitia untuk berbicara tentang Islamic worldview. Oke, tapi sebelumnya saya mau klaim dulu. Tadi dikenalkan saya memang sebagai peneliti PBS. Tapi ini pendapat yang saya sampaikan di sini ini bukan hasil kajian seperti yang disampaikan oleh Askar gitu ya. Jadi ini adalah hasil pemikiran pribadi gitu. Jadi nanti kalau seandainya ada apa-apa segala macamnya, ini adalah tanggung jawab saya pribadi, Bu. Jadi nggak ada hubungannya sama institusi gitu. Oke, baik. Ya, tadi sebenarnya Askar telah menyampaikan banyak hal, menjabarkan panjang lebar sebenarnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ini khusus mungkin kita arahkan ke Cipta Kerja ya. Cipta Kerjanya, karena walaupun sebenarnya
Omnibus Law itu kan banyak ya aspek yang dibicarakan di situ, tapi memang kebanyakan yang dibicarakan Ciptaker gitu. Dan sebenarnya isu-isu sebelum banyak demo juga banyak bicara tentang lingkungan sebenarnya gitu. Tapi secara pribadi saya mengatakan ini sebuah indikasi sebenarnya terjadinya pro kontra undang-undang Ciptaker ini tidak terlepas dari adanya kepentingan di sini gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kepentingan mana yang banyak merasa terganggu, di situ yang pasti yang bakal banyak berontak gitu ya. Itu hipotesis pertama ya, atau statement pertama saya gitu. Oke, di sini karena saya diminta untuk berbicara tentang Islamic worldview, mungkin kalau kita berbicara tentang pengambilan kebijakan di sini terutama mengenai strategi dalam mengatur atau meregulasi negara ya, konteksnya mungkin secara makro, ini nggak lepas ya, mungkin kita berbicara tentang ekonomi pembangunan gitu. Nah, sebenarnya yang paling menarik di sini ada sebuah statement yang disampaikan oleh Capra ya tahun 1993. Ini papernya udah lama ya, tapi masih sangat relevan dan masih sering dijadikan acuan ketika Islamic economers itu berbicara tentang economic development gitu. Tapi intinya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Capra, di sini bisa kita lihat sebenarnya economic development itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya worldview seseorang. Jadi ibaratnya bagaimana sebuah development itu di-create, bagaimana sebuah development itu direncanakan, dan bagaimana strateginya untuk diatur itu sangat berpengaruh kepada worldview mana yang dipakai seperti itu. Makanya di sini dibilang kalau kalimat lanjutannya itu detail-detail teknis segala macamnya itu nanti sebenarnya akan menggambarkan bagaimana worldview yang di atasnya. Makanya tadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita benar-benar paham di sini sebenarnya bagaimana isinya, substansi dari Omnibus Law itu, kita bisa nanti sebenarnya menyimpulkan ini kira-kira framework apa yang dipakai gitu. Tapi di sini saya nggak membicarakan detail tentang Omnibus Law, saya juga membicarakan mungkin beberapa isu yang diangkat oleh masyarakat gitu ya, baik itu ya kebanyakan para ilmuwan, para politikus dan segala macamnya, baik dan masyarakat secara umum. Itu apa ya, karena di sini kita bicara tentang tenaga kerja. Saya nggak bicara tadi, yakin Askar sudah membicarakan tadi detail-detail teknisnya. Saya akan mencoba untuk membahas secara umum itu seperti apa. Di sini yang pertama poinnya di sini yang perlu kita lihat, ternyata emang sekali lagi yang namanya kebijakan, yang namanya strategi dalam pembangunan dan menjalankan negara itu yang menjadi acuan pentingnya itu adalah worldview yang dipakai oleh pemerintahnya gitu ya. Makanya di dalam belajar ilmu ekonomi Islam yang pertama kita diajarkan juga dihantam di situ kan masalah worldview-nya gitu. Kalau kita udah nggak punya satu perspektif atau satu worldview, maka kurang lebih sebenarnya apapun yang dijabarkan di bawahnya merasa banyak salahnya gitu ya. Nah, terlepas nanti kita juga perlu membicarakan ini, menurunkan ini sebenarnya dalam beberapa hal gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kita bisa melihat ini ya, karena kan kita ngomongnya Islamic worldview. Hal pertama yang perlu kita bicarakan di sini terlebih dahulu menurut saya agar kita bisa melihat sebenarnya undang-undang Ciptaker ini sebenarnya sesuai nggak dengan perspektif Islam gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba bandingkan dengan orientasi pembangunan di dalam Islam gitu. Dari banyaknya teori-teori ya, karena sekarang sebenarnya kalau to be honest, sebenarnya kalau kita cari referensi umum mengenai economic development, maksudnya yang khususnya Islamic economic development atau ekonomi pembangunan Islam itu belum ada yang benar-benar dia secara komprehensif menyajikan gitu seperti apa gitu. Tapi kurang lebih sebenarnya di dalam proses pembangunan sendiri ya, itu prosesnya itu selalu berubah, selalu shift, selalu ada modifikasi, selalu ada perubahan-perubahan tergantung kembali lagi di situ concernnya apa gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ambil beberapa kita turunkan beberapa poin yang menjadi orientasi dalam pembangunan Islam itu, ketika kita mengatur strategi pembangunan, termasuk sebenarnya salah satunya menurut saya dalam pembuatan regulasi atau undang-undang dalam negara itu, kalau menurut Islam itu kita harus memperhatikan beberapa aspek gitu. Nah, mungkin yang pertama yang banyak dibahas tentu di dalam Islam, kembali lagi kalau kita mau mengambil sebuah kebijakan, orientasinya itu tentu di sini adalah people oriented gitu ya. Jadi dalam artian di sini di dalam ekonomi Islam itu yang menjadi fokus utama kita yang kita bangun itu ya manusianya gitu. Ini sebenarnya dalam perkembangan teori yang konvensional pun juga beberapa scholars atau
pemikir dan para implementator kebijakan juga sebenarnya juga banyak yang sudah mengangkat isu ini gitu. Tapi kita menekankan kembali di ekonomi Islam itu pertama itu fokusnya adalah atau orientasinya itu kepada manusianya gitu. Selain itu, jelas di sini tadi kalau kita bicara kebijakan tentu yang menjadi fokusnya itu bagaimana orientasinya itu maslahah gitu ya. Jadi kebermanfaatan untuk bersama gitu. Makanya di sini sebenarnya jelas yang pertama itu untuk manusia. Kalau kita gabungkan dengan kedua yang masalah oriented, berarti di sini manusianya manusia yang mana gitu ya? Berarti manusia yang harusnya nanti mempengaruhi orang banyak gitulah kurang lebih kalau kita gabungkan antara orientasi pertama dengan yang kedua. Mungkin yang menjadi agak sedikit menjadi menjadi sangat berbedanya perspektif Islam dibandingkan dengan perspektif yang lain itu adalah di sini adanya falah oriented gitu ya. Mungkin fokusnya di sini adalah tujuan kita melaksanakan sesuatu, pengambilan suatu kebijakan itu tujuannya bukan masalah dunia saja, tapi juga ada aspek akhirat yang kita perhatikan gitu. Karena maksudnya di dalam prinsip dasar ekonomi Islam sendiri satu yang perlu kita perhatikan adalah tentang responsibility-nya, pertanggungjawabannya gitu. Nah, dalam hal apapun yang kita ambil di dunia ini, baik dalam tataran individu, apalagi kalau kita itu sebagai pemimpin masyarakat atau umat, ya pertanggungjawabannya bukan hanya kepada masyarakat itu sendiri, tapi kalau dalam Islam kita juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini mungkin perlu diperhatikan, bisa menjadi alat instrumentasi untuk kita menilai sebenarnya sejauh mana Omnibus Law itu relevan apa enggak dengan nilai-nilai yang dibuat dalam Islam. Nah, ini turunannya sebenarnya kalau kita lihat tujuan pembangunan di dalam Islam itu, di sini bisa kita coba ambil beberapa klasifikasi poinnya. Yang pertama itu adalah menjamin kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi sebenarnya apapun yang diambil, yang pertama ya kalau kita cek di dalam konteks bernegara, konteks membangun ekonomi, mengatur strategi ekonomi, hal pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah menjamin kebutuhan dasar manusia itu sendiri gitu. Beratnya tadi kita udah paham orientasi pertamanya adalah manusia, dan yang pertama yang perlu dibutuhkan manusia itu apa gitu ya, kebutuhan dasarnya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita mengorbankan kebutuhan dasar karena kita mengejar kebutuhan non dasar. Anggap pada sini misalnya kebutuhan hajiah dan tasniahnya gitu ya, kalau konteks kita bicara dalam ekonomi Islam. Yang kedua tentu tadi lanjutannya juga tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Tentu di sini kembali lagi harapannya semua apa yang diambil itu jangan sampai mengerdilkan kualitas manusia. Tadi Askar udah menyampaikan ya, kalau bisa harusnya apakah sebenarnya penilaiannya itu dengan adanya undang-undang Ciptaker ini, Omnibus Law Cipta Kerja ini kira-kira membuat kapabilitas dan martabat manusia, terutama di sini yang sering dibicarakan buruh itu seperti apa gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai patokan. Terus yang ketiga itu ya kalau kita melihat kebijakan jangan hanya dilihat untuk kebijakan jangka pendek, tapi juga lihat untuk kebijakan jangka panjang gitu. Karena kan ibaratnya namanya peraturan harusnya nanti bukan hanya untuk satu waktu, tapi juga untuk waktu yang panjang gitu. Nanti kita akan bahas khusus tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tapi seperti yang dari dibahas sama Askar, banyak kita lihat juga di dalam berita atau disampaikan oleh public figure gitu. Tujuan utamanya sebenarnya emang Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya adalah bertujuan baik gitu ya. Tapi kalau tujuan baik itu terkadang kan semua yang kita lalui tujuan yang baik itu terkadang juga banyak mengorbankan sesuatu. Karena di dalam Islam sendiri ekonomi pembangunan itu juga menyadari tetap ada yang namanya constraint-constraint yang kita hadapi. Dan yang terakhir di sini sebenarnya mungkin yang nggak banyak berhubungan, kita berhubungan dengan menumbuhkan namanya spiritualitas. Ya mungkin nanti isu-isu seperti ini teman-teman nanti bisa cek undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu berdasarkan aspek ekonomi syariahnya mungkin ya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Tadi kita sudah membahas sebenarnya secara umum sebenarnya strategi pembangunan itu seperti apa, harusnya pembangunan itu diarahkannya kemana gitu. Dan kita bahas. Nah, kenapa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tiba-tiba menjadi isu publik, bahkan banyak demo di mana-mana, banyak penolakan gitu. Askar sudah menjelaskan tadi mungkin yang menjadi permasalahan pertama yang banyak dijadikan isu oleh orang-orang adalah bagaimana prosedur dalam pengesahannya gitu atau pembentukannya gitu. Tadi mungkin ada paradoks, mungkin undang-undang yang dia begitu banyak yang harus dibahas. Sebenarnya yang awal-awal itu misalnya sampai 1000-an halaman, tetapi dia tuh bisa dikebut cepat gitu ya. Cuma dalam beberapa bulan, mungkin kurang dalam waktu setahun gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya undang-undang
yang lain gitu kadang-kadang malah sangat lama sekali untuk disahkan gitu. Terlepas sebenarnya di sini menurut saya apakah itu kinerja pemerintah dan DPR yang bagus atau sebenarnya ada suatu yang urgent yang perlu kita yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, di sini saya sebenarnya berpandangan tadi sudah saya singgung di awal, ini semua sebenarnya permasalahannya adalah masalah interest gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita perhatikan yang demo itu ya pasti kebanyakan kaum buruh dan orang-orang yang punya empati gitu. Maksudnya di sini ada dua hal. Pertama itu mereka yang kira-kira benar-benar akan terkena dampak langsung dari Undang-Undang Ciptaker ini tentu akan menolak. Atau yang kedua sebenarnya orang yang sebenarnya secara risiko nggak terdampak tapi dia punya empati terhadap masyarakat kecil gitu ya. Makanya orang-orang kayak misalnya Askar gitu ya, yang di IDEAS yang memang fokusnya untuk selain berbasiskan ekonomi Islam juga untuk pengentasan kemiskinan kaum duafa sangat concern sekali misalnya dengan isu ini gitu. Nah, makanya saya katakan di sini ini kembali lagi hubungannya dengan interest. Di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat kalau ada orang-orang yang diuntungkan, let's say di sini kita bilang ada firm atau perusahaan gitu. Bagi perusahaan banyak juga aspek-aspek yang mungkin malah menguntungkan buat perusahaan gitu. Karena emang salah satu tujuan utamanya tadi kata pemerintah kan ini untuk meningkatkan investasi gitu. Berarti para investor harus dimotivasi, harus diberikan kemudahan gitu. Tapi kan pertanyaannya apakah tepat seperti itu gitu ya. Misalnya penjelasannya banyak di sini gitu. Tapi poin yang jelas di sini terlebih dahulu yang perlu kita bicarakan, ini tuh kembali berhubungan dengan interest gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang interest siapa gitu ya. Kalau kita ngomongin Ciptaker di sini ya interestnya antara firms dan worker gitu. Ini sebenarnya di sini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini kan ada firms, ada worker. Kenapa saya katakan ada di situ ada versusnya gitu. Ini di sini mungkin kita berbicara tentang paradigma tadi ya. Mungkin kita di dalam ekonomi selalu diajarkan siapa yang bersaing di pasar gitu. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya banyak yang menjawab di pasar yang bersaing itu adalah antara pedagang dengan pedagang atau perusahaan dengan perusahaan gitu. Tapi sebenarnya ada persaingan yang walaupun sebenarnya secara kita di ekonomi konvensional kebanyakan dianggap persaingan gitu ya karena interest antara firms dengan worker itu berbeda. Jadi di sini ada kompetisi antara firms dengan worker gitu. Makanya di sini tadi ada dikotomi ketika misalnya pemerintah itu pengen bukan melindungi tapi seolah berpihak kepada firms, worker merasa dia dizolimi gitu ya. Nah, jadi kan intinya di sini emang desain struktur ekonomi kita masih menciptakan sebenarnya adanya kompetisi antara firms dengan worker. Jadi sehingga interest antara keduanya itu jadinya berbeda gitu. Kan paham tadi kan kalau di ekonomi standar kita diajarkan bahwasanya wage dari worker itu merupakan cost gitu. Logika sederhananya cost harus ditekan gitu supaya orang mau berinvestasi gitu. Apalagi kalau tujuannya adalah sekedar profit. Nah, perbedaannya sebenarnya yang perlu kita agak sedikit garis bawahi sebenarnya di Islam itu harusnya ada kooperatif gitu ya. Di sini kooperatif behavior itu konteksnya dalam segi apapun gitu. Kalau kita larikan ke konteksnya perusahaan dengan tenaga kerja atau dengan worker ya bisa saja gitu. Maka sebenarnya ini penting untuk kita perhatikan karena tadi gitu. Kalau seandainya paradigma kita, misalnya kita sebagai pekerja menganggap orang yang memiliki perusahaan itu adalah saingan kita gitu ya. Ya kita pengennya dapat gaji tinggi gitu ya. Terus kita mengabaikan yang penting gaji kita tinggi gitu. Terkadang walaupun secara settingan sebenarnya harusnya karyawan yang bagus itu adalah karyawan yang punya sumbangsi besar terhadap perusahaan gitu. Nah, di sini sebenarnya yang sedikit berbeda yang mungkin perlu kita garis bawahi bagaimana tadi sebenarnya agar kita bisa membuat harmonisasi antara interest dari perusahaan dengan si karyawan gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi sulitnya menjadi pemerintah menurut saya gitu. Terkadang pengambilan kebijakan itu tidak bisa memenuhi semua kepentingan gitu. Terkadang kalau pemerintah mengutamakan kepentingan ini, kepentingan lain jadinya terzolimi gitu ya atau diabaikan. Nah, di sini sebenarnya ada filter etika dan moral tadi sebenarnya di dalam Islam yang diajarkan. Orientasi pemerintah apakah sebenarnya tadi menciptakan growth yang tinggi di mana di sana nanti ada intermediasi sama pertambahan jumlah perusahaan gitu misalnya ya. Karena penambahan jumlah perusahaan, penambahan jumlah tenaga kerja, dan secara otomatis sebenarnya dia juga pada akhirnya frame pemerintah adalah meningkatkan perekonomian lagi seperti itu.
Terlepas tadi Askar juga telah menjelaskan bahwasanya sebenarnya hal ini juga urgent sebenarnya, karena kita dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa tahun mendatang akan menghadapi yang tadi bonus demografi gitu ya. Ini ibaratkan dua mata pisau yang berbeda. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik, ya ini akan menjadi bumerang tersendiri juga gitu. Mungkin pemerintah juga punya niat baik ke sana gitu, tapi apakah benar dengan mengorbankan etika masyarakat itu dibolehkan? Ini kan menjadi diskusi yang cukup perlu dilakukan juga gitu ya. Tapi intinya sebenarnya sebisa mungkin di dalam Islam kita diharapkan bisa membuat interest pribadi dengan interest umum itu dia harmoni, tidak berkebalikan gitu. Dan di dalam makasih syariah pun kita diajarkan sebenarnya yang kita cari di dalam hidup ini bukan hanya masalah keuntungan bersifat material gitu ya, tapi juga ada aspek-aspek lain yang sebenarnya memperhatikan juga bagaimana koneksi kita dengan yang lain, bagaimana enaknya, apakah adanya konflik di sekitar kita dan segala macam itu sebenarnya memperlihatkan bahwasanya harusnya antar kita di dalam ekonomi itu ya harusnya bekerja sama seperti itu. Ini sedikit saya mau singgung sebenarnya, ini agak teknis tapi menurut saya penting untuk kita lihat. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya antara perusahaan dengan pekerja itu dia berinteraksi gitu. Kalau kita ini studi yang saya lakukan pas waktu disertasi, ini sebenarnya sangat relevan karena saya mencoba melihat behavior antara firms dengan worker. Nah, di sini ada namanya gift exchange game gitu ya. Gift exchange game itu sebenarnya melihat interaksi antara firms dengan worker gitu. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada yang effort namanya ya. Effort itu seberapa sesuatu yang dikasih oleh si pekerja gitu. Nah, dari effort ini nanti sebenarnya ditentukan, kalau kita lihat dari persamaan matematikanya ya, tapi kurang lebih sebenarnya saya coba sarikan, yang menjadi variabel penting di dalam interaksi sini adalah effort. Gitu. Di sini effort ini di satu sisi dia itu merupakan biaya bagi seorang pekerja, tapi di sisi lain effort ini menentukan seberapa banyak profit yang didapatkan oleh perusahaan gitu. Makanya di sini sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita frame antara pekerja dengan perusahaan itu dia adalah kompetisi, si perusahaan ingin effortnya tinggi. Sebaliknya kalau si pekerja ingin effortnya rendah, karena effort bagi si pekerja itu cost gitu ya. Nah, tapi yang benar sebenarnya kan harusnya kalau effort yang gede itu akan dikasih juga dengan profit yang gede gitu. Tapi kadang-kadang di sini semuanya nggak berjalan. Yang berjalan itu harusnya emang adilnya itu berapa effortnya segitu juga dibayar. Tapi keinginan orang banyak terkadang bagi pekerja pengen effortnya sedikit, gajinya gede. Sebaliknya perusahaan pengen mengeksploitasi dalam tanda kutip ya, pengen pekerja itu melakukan pekerjaan dengan effort yang gede, tapi pengennya gajinya rendah gitu. Itu kan sebenarnya hal itu terjadi karena emang frame paradigma tadi itu adalah paradigma kompetisi gitu tadi dan self interest yang diutamakan. Nah, ini sebenarnya dari eksperimen yang saya lakukan, di sini kita pengen uji sebenarnya seberapa kooperatifkah antara firms dengan worker itu gitu ya. Di sini makanya dibandingkan kalau ada namanya Nash equilibrium, nanti ada lagi namanya sebuah teori reasoning yang lain yang mungkin ini baru ya, karena memang teori baru memang dikeluarkan sendiri oleh supervisor saya waktu di ngambil master. Ada namanya virtual bargaining, tapi kurang lebih sebenarnya di Nash equilibrium asumsinya antara firm dengan worker itu dia berkompetisi. Sementara di virtual bargaining itu lebih cenderung ada mindset untuk bekerja sama. Ternyata di sini sebenarnya dari hasil yang didapatkan yang saya uji, ternyata emang di sini setiap orang tuh cenderung resiprokal gitu ya. Resiprokal itu maksudnya seberapa lu kasih segitu juga gua kasih gitu. Jadi maksudnya kalau kita ngomong altruism ya di konsep di Islam tadi belum kelihatan sebenarnya kebanyakan dari orang itu ketika ada rasa iba gitu. Emang ini fair aja lah gitu. Resiprokal itu fair. Berapa yang dikasih oleh si pekerja segitu yang akan juga dibalas oleh si firm gitu. Nah, di sini saya coba treatment kemarin pakai target, ternyata yang bisa membuat orang itu bekerjasama ternyata kesamaan visi gitu. Jadi kita bikin mereka punya masing target. Nah, dari target itu mereka gimana gitu. Ternyata di sini target dan visi yang sama itu cenderung membuat orang tuh untuk mau bekerja sama gitu ya. Jadi intinya sebenarnya di sini tadi benar kalau seandainya kita mau membuat antara pekerja dengan firm itu dia bekerja sama, ya di sini tuh harus disamakan visinya terlebih dahulu gitu. Nah, menurut saya di sini itu kelemahannya, struktur ekonomi kita masih membuat gap yang besar antara si pemilik modal dengan si pekerja gitu. Nah, di sini juga yang menjadi banyak masalahnya itu mungkin ada ketimpangan tadi yang dibicarakan juga sama Askar gitu ya.
Nah, ini sebenarnya yang ditawarkan oleh Islam. Kita udah banyak mengenal ya, kalau kita mau mempekerjakan seorang itu yang diperhatikan bukan hanya sekedar masalah effort tadi, berapa yang dia kasih gitu ya, tapi juga memperhatikan hal lain di sini, misalnya man to man brotherly relationship gitu. Ada apa namanya aspek lain yang diperhatikan gitu. Dan di sini juga mungkin tadi yang perlu diperhatikan oleh seorang pekerja itu adalah memperhatikan agar basic need dari si pekerjaannya itu terpenuhi gitu ya. Terlepas tadi sebenarnya kita juga harus fair juga ya, seorang pekerja itu dibayar ya harusnya sesuai dengan effort yang dia kasih gitu. Tapi at least basic need itu harus dipenuhi begitu. Nah, sebenarnya di sini bagi kita yang belajar ekonomi Islam, menurut saya kembali sekali lagi kita apa namanya ditunjukkan gitu. Kalau seandainya sistem ekonomi Islam itu emang better lah gitu loh. Kenapa saya katakan demikian gitu? Ternyata tadi yang membuat apa namanya antara pekerja dengan firm itu tadi akhirnya pemerintah harus milih, itu kan karena tadi emang tidak adanya kesamaan visi antara pekerja dengan firm gitu. Di Islam makanya kita didorong itu untuk melakukan kegiatan investasi atau bisnis, akadnya itu tadi bukan akad lepas gitu yang wage ya gitu ya, tapi lebih ke profit loss sharing-nya gitu. Kalau kita ngomongin musyarakah mudharabah ya, salah satu basic behind-nya adalah behind reason-nya itu adalah bagaimana agar ada perasaan yang sama antara yang bekerja dengan orang yang memberikan modal. Sementara kan kalau tadi itu kenapa adanya perbedaan interest, satu sisi buruh demo, tapi mungkin di sisi lain dengan Omnibus Law ini ada yang merasa ini bagus nih untuk investasi meringankan segala macamnya gitu. Emang karena beda interest gitu. Nah makanya di sini kalau bisa ya kita berharapnya sebenarnya desainnya itu semakin banyak desain investasi di sini di mana masyarakat itu menjadi pemilik dari perusahaan itu sendiri gitu. Sehingga apa yang dia dapatkan bukan hanya sekedar dari effort yang dia kasih, tetapi juga ada dari profitnya itu. Gitu. Jadi maksudnya di sini kembali lagi kita melihat desain terkadang desain konvensional yang terlalu pragmatis self interest itu nggak baik juga untuk apa kehidupan kita bernegara gitu. Nah makanya di sini saya juga mencoba memasukkan sebenarnya kalau konteks ini ya kalau salah satu ilmuwan yang kita kenal juga sebagai Bapak Ekonomi Islam itu Ibnu Khaldun itu sudah memodelkan sebenarnya gitu. Kalau kita berbicara tentang pengambilan kebijakan di dalam Islam itu banyak hal yang perlu kita perhatikan gitu, dan itu saling terkait antara faktor-faktor yang di sini gitu. Masalah peraturan itu bukan hanya masalah negara gitu, tetapi juga masalah nanti di lembaga pengambil hukumnya gitu. Terus sumber daya manusianya, tentu juga masalah hartanya, dan jangan lupa juga ada aspek keadilan gitu. Nah ini baru terpenuhi semua ya ketika pembangunan itu dianggap bisa ya ketika kontribusi semuanya itu bisa dilakukan di situ ya. Makanya tadi sebenarnya kalau seandainya tadi ada konflik yang terjadi antar apa namanya variabel yang ada di sini, ya di sini sebenarnya ada yang tidak beres sebenarnya ya gitu. Makanya tadi emang di sini perlu, saya setuju dengan Askar yang dibilang Askar tadi mungkin terlalu cepat dan mungkin komunikasi ke masyarakatnya menurut saya juga masih kurang gitu. Makanya masih terjadi apa namanya perbedaan perspektif gitu. Tapi menurut saya di sini dalam Islam memang dibilang harus ada koordinasi yang baik antar semua unsur yang ada di dalam negara gitu ya. Unsurnya di sini bukan hanya masalah pemerintah dengan masyarakat gitu ya, tapi dengan yang lain, termasuk di sini ada ulamanya gitu ya, masyarakat secara umum gitu, aspek-aspek moral dan etikanya juga harus diperhatikan gitu. Nah ini mungkin terakhir ya pembahasannya. Menurut saya di sini apa opportunity-nya gitu. Saya pribadi sebenarnya nggak bisa mengatakan apakah undang-undang ini baik atau enggak gitu. Sebenarnya untuk membuktikan karena saya orang eksperimental gitu ya, apakah undang-undang ini baik atau enggak harusnya dicoba dulu gitu. Nah untuk cobanya kan ini, tapi apakah benar kalau untuk mencobanya ini kita mengorbankan yang lain dulu, itu juga pertanyaan yang penting ya. Tapi menurut saya untuk kita judge undang-undang ini baik atau enggak saat ini adalah ukuran masa ekspektasi gitu ya. Karena kita nggak tahu, karena tadi sebenarnya menurut saya perspektif yang dipakai pemerintah di sini itu masih pakai market mechanism gitu. Maksud saya begini, tadi kan memang tujuan pemerintah itu adalah pengen menaikkan nilai investasi, karena investasi yang naik itu berarti lapangan pekerjaan meningkat dan nanti akan bisa menyerap tenaga kerja. Nah, pemerintah menurut saya ini kalau secara teori pembangunannya masih menggunakan teori pembangunan konvensional gitu. Kalau mungkin ini masih strukturnya masih structural change ya, perubahan struktural gitu ya. Kalau kita mau membuat lapangan pekerjaan meningkat ya harus merubah dari apa namanya dari meningkatkan investasinya sama savingnya gitu. Nah, salah satu untuk motivasi investor ya dikasih kemudahan gitu. Dia seperti itu. Kalau teorinya bilang seperti itu gitu. Tapi ternyata sebenarnya dari data-data yang ada di lapangan juga menemukan pendekatan-pendekatan seperti itu terkadang juga nggak bisa terjadi gitu ya. Terlepas di sini menurut saya akhirnya perlu diperhatikan lagi.
Apakah benar tujuannya hanya sekedar peningkatan growth tadi, atau benar-benar pemerintah ini sebenarnya emang keadilan sosial, menciptakan tadi kesempatan kerja agar orang-orang hidup sejahtera atau enggak gitu. Karena di sini kemungkinannya itu ada dua kemungkinan gitu. Kemungkinan pertama tadi kalau seandainya pun investasi itu nanti meningkat, ya kemungkinan lagi kalau seandainya struktur investasinya adalah pemegang modalnya itu cuma segelintir orang, ya yang namanya gap tadi antar orang kaya dan miskin itu masih akan tetap seperti itu, dan orang-orang yang pekerja kecilan ya akan merasakan kalau bahasanya itu cuma keuntungan yang dikit-dikit saja gitu ya. Makanya di sini menurut saya ini penting untuk kita juga melihat sebenarnya untuk mendefine lagi pattern development seperti apa yang kita pengen coba sebenarnya untuk lihat gitu dalam undang-undang Omnibus Law ini, terutama yang untuk Ciptaker gitu. Makanya di sini saya juga berargumen sebenarnya gitu. In case kalaupun tidak bisa ini tetap dilaksanakan gitu ya, karena tetap kita perlu perhatikan, karena tadi emang sudah tanggung jawab kita selaku baik manusia dan juga karena memperhatikan yang lain. Kalau kita punya basic Islamic economic, tentu kita harus memperhatikan kaum yang kecil ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Askar ya tadi di akhirnya itu emang salah satu prinsip dasar ekonomi Islam itu adalah responsibility untuk menjaga kaum lemah atau kaum kecil gitu. Nah, di sini menurut saya opportunity-nya sebenarnya kembali lagi gitu. In case kalau seperti ini, coba lagi capital ownership-nya tadi itu coba di-spread lagi gitu ya. Jangan hanya dikuasai oleh satu orang saja gitu. Walaupun menurut saya indikasinya pada akhirnya yang akan berinvestasi dengan undang Omnibus Law Ciptaker yang sekarang ini kebanyakan yang punya modal. Mostly nanti saya nggak tahu. Mungkin kalau banyak yang bilang ini sebenarnya untuk UMKM gitu. Kalau let's say tujuannya emang untuk UMKM sih pribadi ya I support gitu ya. Saya mendukung gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga nanti kemudian kemudahan itu untuk investasi asing. Nah, masalahnya kalau investasi asing bukan against investasi asing gitu. Tapi investasi asing nanti kue-kue gedenya itu tetap lagi kepada capitalnya gitu ya. Pemilik capitalnya, ownership-nya capitalnya siapa? Kalau asing ya kembali lagi pada asing gitu. Makanya isu-isu ini kembali banyak perspektif yang akhirnya menjadi perbincangan, karena kembali lagi tadi masalah interest gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dua poin terakhir yang mau saya kasih tahu di sini. Sebenarnya kita juga kembali bisa mendefine sebenarnya. Kita bisa melihat apakah kebijakan pemerintah ini benar atau enggak. Sebenarnya bisa dilihat tadi dari masalah UMR. Askar tadi sudah mengatakan UMR ini masalah isu yang penting gitu, yang menjadi isu kenapa banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin gitu ya. Kita nggak tahu kembali lagi yang seperti apa ya yang draft yang aslinya karena masih belum ditandatangani presiden gitu. Nah, tapi menurut saya kita memahami di sini gitu. Kalau kita berbicara tentang UMR, yang kita perhatikan di situ sebenarnya Askar udah menggarisbawahi tadi, bukan hidup layaknya gitu ya. Tapi menurut saya itu kalau kita ambil secara mekanisme matematika ekonominya, kalau kita berbicara tentang hidup layak itu tidak hanya bicara masalah income gitu. Kan kita ngomongin hidup layak itu income-nya gede gitu. Tapi sebenarnya menurut saya hidup layak itu bukan cuma masalah income, tapi juga masalah price gitu. Nah, kalau kita ngomongin price itu lebih real gitu ya. Karena income dia nominal, sementara kalau price itu dia lebih real. Maksudnya apa di sini, kenapa saya berbicara tentang ini? Karena sebenarnya kembali lagi investasi yang dilakukan pemerintah tadi sebenarnya kalau dia diarahkan untuk manufaktur yang atau nanti malah yang ke servis segala macamnya, mungkin yang harusnya kalau prediksi saya sih harusnya ya, kalau secara teori sederhananya orang yang mau berinvestasi kebanyakan investasi pasti nanti ke sektor yang memberikan profit yang gede. Dan kita udah mengetahui secara bersama profit yang gede itu memang untuk manufaktur dan servis gitu. Nah, menurut saya di sini kalau seandainya arah investasinya tetap ke sana nanti, saya kemungkinan besar walaupun ada peningkatan upah tenaga kerja tetap nggak akan terlalu dominan pengaruhnya kalau seandainya price itu tidak diperbaiki. Maksud saya itu price di sini price bahan-bahan baku. Makanya arahnya menurut saya kalau seandainya mau menggerakkan investasi harusnya ada regulasi tambahan seperti yang dibilang Askar tadi, PP-nya misalnya mengarahkan investasi ini ke sektor misalnya agriculture gitu. Ini kita bisa berbicara lebih panjang juga ya, misalnya tentang berapa tingkat harga yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara lain gitu. Umpama saja kan kita memperjuangkan gaji tetap naik gitu misalnya ya, mengikuti ini, tapi misalnya harga-harga bahan dasarnya terutama itu yang tetap naik juga gitu. Jadi sama dengan bohong gitu menurut saya gitu ya. Poin pentingnya menurut saya bagaimana juga mengarahkan kalau memang ini tetap harus dijalankan, arahkan investasinya memang ke sektor-sektor yang vital dan darurat gitu, termasuk agriculture. Apalagi kalau kita ngomongin konteks Indonesia, kita negaranya negara agriculture, yang berarti sumber daya kita emang harusnya sumber dayanya harusnya arahnya ke pertanian dan itu yang tadi basic need yang juga harus diperhatikan gitu.
Ini peruntuk bagi saya ya, mungkin ini bahasanya benar atau enggak, tapi menurut saya gini, fight for our right is a right, gitu. But destiny is still in God's hand. Maksud saya itu nggak apa-apa. Memang semua orang itu punya interest gitu, tapi kita berharap sebenarnya interest antar orang itu sama gitu, agar tidak banyak terjadi konflik di dalam masyarakat gitu. Ini sebenarnya disitulah harusnya gunanya pemerintah gitu ya, kalau kita berpikir gitu ya. Karena pemerintah harusnya jadi penengah gitu, jangan menjadi pemihak pada satu pihak gitu. Dan harapannya sebenarnya kebijakan yang diambil pemerintah itu ya harusnya juga bisa mengakomodir kepentingan bersama gitu. In case kalau seandainya yang namanya negara, saya memahami bahwasanya ya kadang-kadang kalau pengambilan kebijakan itu ya memang ada trade off juga gitu. In case ketika misalnya kita udah fight terhadap hak kita, ya kita itu hak kita untuk fight gitu. Tapi kalau seandainya ternyata takdir berkata lain, menurut saya coba ambil opportunity-nya gitu. Menurut saya kita akan bisa melihat efek ini sebenarnya mungkin susah juga dinilai untuk saat ini gitu, karena kita berbicara masih ekspektasi yang dampaknya seperti apa. Mungkin itu dari saya ya, mungkin kita bisa mengatakan, kalau saya pribadi mengatakan ini itu kalau kita berbicara mau menolak atau enggak, sebenarnya emang harus dikaji lebih mendalam lagi gitu. Dan maka sebenarnya menurut saya dikotominya di sini paradoksnya adalah karena tadi transparansi pemerintah dalam membahasnya itu tidak terlalu melibatkan banyak orang gitu, apalagi yang menurut yang saya kalau kita lihat dari naskah akademiknya itu yang menurut saya sedikit perlu kita cukup concern adalah konsiderasi yang diambil pemerintah itu apakah sudah sesuai belum dengan perspektif Islam. Menurut saya kebanyakan memang aspeknya masih materialistis. Harapannya sih konsiderasi ke depannya, kalaupun nanti in case undang-undangnya nggak bisa lagi ada perubahan, mudah-mudahan di PP-nya kita harapkan arahnya pertimbangannya tidak materialistis tok gitu, tapi ada aspek-aspek lain etika moral yang diperhatikan begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Pak Azizon. Terima kasih juga kepada Kak Askar untuk presentasinya. Dulunya sangat insightful. Dengan berakhirnya 2 presentasi dari narasumber, kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, untuk memantik sesi diskusi kali ini, karena tadi di presentasinya Pak Azizon itu sudah membahas sedikit tentang Ibnu Khaldun, saya akan mengutip sedikit pemikiran dari Ibnu Khaldun terkait teori ekonomi pembangunan. Ibnu Khaldun menurut teorinya itu kita akan membahas tentang arus populasi. Jadi produksi itu sangat terkait dengan populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak juga produk yang akan diproduksi. Dengan Indonesia mengalami banyak bonus demografi, berarti semakin besar populasinya, semakin banyak juga demand di market, dan semakin banyak juga produksi yang akan dilaksanakan. Nah, yang bisa kita observasi di sini, semakin banyaknya produksi, semakin banyak juga berarti demand labor di market. Jadi demand untuk para pekerja semakin banyak. Nah, konsekuensi dari hal ini berarti semakin banyak demand labor di market, berarti semakin besar juga gaji yang akan ditawarkan pada karyawan dari perusahaan. Dan semakin banyak juga worker yang berminat untuk masuk ke industri karena meningkatnya gaji yang ditawarkan. Nah, menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah sudah tepat jika pemerintah lebih mendukung investasi di UU Cipta Kerja ini dengan menggunakan asumsi Ibnu Khaldun tadi? Jadi kita dorong investasinya dan biarkanlah market dari para pekerja ini diserahkan ke istilahnya invisible hand atau market mechanism. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kan dulu jawab deh. Oh, saya dulu nih. Ya, Askar, silakan. Menarik nih sebenarnya, berarti kan ngomongin tentang invisible hand. Ini kan konsep kalau misalnya wage determination dalam ekonomi konvensional itu kan
murni karena adanya invisible hand. Karena ada invisible hand, maka W itu diset sama dengan MR kali MPL kan, MRPL. Itu jelas banget invisible hand tuh di situ. Tapi pada kondisi nyatanya yang namanya upah itu sekarang nggak ditetapkan oleh itu. Upah itu ditetapkan oleh 3 hal. Ini di papernya siapa ya? Saya lupa. Bahwa upah itu ditetapkan oleh 3, social convention, minimum wage legislation, 2 hal. Minimum wage legislation sama apa tadi, social convention. Nah, jadi invisible hand ini nggak sepenuhnya terjadi di dunia sekarang untuk penentuan tingkat upah, ya. Nah, yang kedua terkait penentuan tingkat upah ini, seringkali tadi yang sudah saya tampilkan ya datanya ya, ketika upah minimum ini nggak ada, itu berpotensi untuk menurunkan tingkat upahnya. Nah, penurunan tingkat upah ini juga berpotensi untuk merusak kelangsungan hidup para buruh. Padahal dalam Islam itu yang namanya upah itu harus memenuhi basic needs. Ya, bukan jadi perspektif kita adalah basic needs dulu deh. Yang penting basic needs itu terpenuhi. Nah, basic needs tadi yang juga sudah disebutkan oleh Bang Azizon adalah indikator harga. Kalau harga-harganya rendah, ya nggak apa-apa, upahnya rendah. Ya kan? Asal basic needs-nya itu terpenuhi. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita lihat datanya, saya ada datanya cuman belum bisa, ada sih bisa saya tampilkan sebentar ya, saya coba cari dulu. Menunjukkan bahwa upah real kita tuh tergerus inflasi, terus turun. Sebentar, mungkin saya bisa cari ya. Sebentar. Wait. Di sini. Nah, ini dia. Sebentar ya teman-teman. Ini datanya udah ada nih. Sebentar ya, izin share screen dulu ya. Jadi upah real kita itu tergerus inflasi. Ini belum saya tampilkan tadi, cuman ini saya tampilkan dulu. Udah kelihatan ya? Kalau misalnya kita udah deh ke pasar aja terus kita serahkan ke pasar, upahnya ditentukan pasar, sementara misalnya nggak ada mekanisme upah minimum, di mana upah minimum itu salah satu rumusnya adalah memasukkan inflasi. Nah, ini udah ada upah minimum, sudah ada upah minimum, tapi tetap aja nih ternyata memang masih tergerus inflasi upah real kita, ya. Nah, ini kan berpotensi nggak bisa memenuhi basic needs nanti. Takutnya kalau nggak bisa memenuhi basic needs, terlanggar tuh asumsi makosa syariahnya. Masalahnya nggak terpenuhi. Jadi perspektifnya tadi, balik lagi tuh kata Bang Azizon, perspektifnya masih pasar banget, kurang ekonomi Islam nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perspektif ekonomi Islam, ya nggak sesuai ekonomi Islam kalau misalnya kita cuma bersandar pada invisible hand. Gitu ya. Mungkin pada masanya Ibnu Khaldun yang terjadi adalah meskipun bertumpunya invisible hand, tapi pemberi kerjanya itu misalnya Islami, ya, ada istilahnya itu tadi ada man to man brotherhood-nya, sehingga ngasih tingkat upahnya juga ada rasa iba gitu. Oh, ini kalau misal gua ngasih segini ini, meskipun misal kontribusi dia segitu, gua lebihin deh. Nanti takutnya kalau nggak gue lebihin nggak sesuai nih dengan kebutuhan basic dia, seperti itu. Nah, yang kedua menarik nih terkait dengan investasi. Saya juga ada datanya nih terkait investasi ya. Tadi kan kalau Bang Nizon bilang investasinya itu kalau bisa ya ke sektor primer, jangan ke sektor tersier atau sekunder yang bisa jadi meningkatkan harga. Nah, faktanya adalah teman-teman, investasi kita FDI ya, PMA, penanaman modal asing itu lebih dominan di sektor-sektor tersier dan sekunder. Ini datanya tahun 2010 sampai 2019. Ini data FDI di Indonesia by sektor, diambil dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang hijau itu sektor tersier, yang
oranye itu sektor sekunder. Ya, kalau kita lihat dari sini, ya paling banyak ya sektor tersier sama sekunder, sektor manufaktur sama sektor jasa. Sementara sektor primer yang isinya ada pertambangan, ada agrikultur dan seterusnya, itu justru porsinya kecil. Jumlah proyeknya juga dikit nih, yang garis ya, itu jumlah proyeknya kecil, dikit. Ya, jadi investasi ini kalau misalnya trennya diteruskan, justru meskipun misalnya ada tenaga kerja yang terserap, ya harga-harga bisa jadi naik, nggak terpenuhi basic needs-nya. Kalau misalnya produksi dalam negeri untuk sektor primer itu naik, artinya kan jumlah pangan dalam negeri lebih banyak, harga-harga harus turun dong kalau supply pangan lebih banyak, begitu. Nah, saya kasih gambaran sedikit terkait dengan kondisi pangan lagi ya. Nah, kondisi pangan kita itu sekarang beras aja ya. Beras itu kita nggak mencapai swasembada pangan. Jadi FAO itu punya namanya self sufficiency ratio SSR. Kalau misalnya dia 100%, artinya dia bisa memproduksi pangan itu seluruhnya dari dalam negeri. Jadi supply-nya itu bisa dipenuhi dalam negeri. Nah, Indonesia itu 97%, dikit lagi itu bisa tuh swasembada beras. Ya, tapi yang terjadi adalah nggak nyampe-nyampe itu 100%-nya Indonesia. Jadinya masih impor. Nah, kebijakan impor ini kan bisa nurunin harga karena supply dalam negeri lebih banyak. Tapi bayangin kalau misalnya investasi dalam negeri itu diarahin semua tuh misalnya ke sektor-sektor primer, sektor-sektor yang bisa mendukung swasembada beras. Harusnya supply dalam negeri itu jadi lebih banyak. Ketika supply dalam negeri lebih banyak, harga harus lebih rendah. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya di rumus inflasi itu kan di CPI itu itu kan dari basket ya. Di basket itu kan ada beras dan seterusnya. Di sisi lain juga di garis kemiskinan itu juga ada beras. Kalau harga beras naik, kemiskinan itu naik. Itu terjadi tahun 2005-2006. Tahun 2005-2006 itu pertumbuhan ekonomi kita tinggi ya, nggak tinggi, 5%. Tapi kemiskinan itu melonjak naik sekitar berapa persen, saya lupa. Nah, kenaikan kemiskinan itu dikontribusi hampir 90% kemiskinan tahun 2005-2006 itu adalah karena kenaikan harga beras. Nah, kalau pemerintah ini bisa mengontrol harga beras lebih rendah, ya mengontrol harga berasnya bukan dengan cara membatasi impor ya, justru misalnya meningkatkan produksi dalam negeri diperbaiki, investasi ke sektor agrikultur itu diperlancar ya kan, harusnya gak usah khawatir sama UMP yang tinggi. Kan sekarang ini concernnya, UMP tinggi nih, upah minimum tinggi misalnya, turunin biar cost of hiring labor lebih rendah. Berarti caranya gimana kalau misalnya UMP nggak mau tinggi? Ya rumus UMP-nya itu kan ada inflasi, berarti inflasinya harus dialter dong. Oh ya udah, inflasi ini yang paling banyak berkontribusi apa? Misalnya, pangan, misalnya. Ya pangannya berarti yang harus diperhatikan, gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih opininya, Kak Askar. Kita bisa lanjut ke opininya Pak Azizal. Ya baik ya. Sebenarnya kalau menurut saya pertanyaan pertama tadi kalau berbicara tentang model Ibnu Khaldun tadi ya, atau sebenarnya itu kan sebenarnya kalau juga selaras dengan apa yang dibilang sama Robert Malthus sebenarnya. Nah, asumsinya kan itu terjadi kalau seandainya emang faktornya asumsinya ceteris paribus gitu. Kalau cuma satu faktor produksi doang gitu. Tapi menurut saya sekarang kan kalau kita berbicara tentang produksi kan banyak faktor gitu. Apalagi sekarang kita mengetahui dunia yang semakin modern. Kalau kita bicara tentang kayak rumus produksi seperti COP12 yang malah dominannya itu sebenarnya malah A-nya itu teknologinya sekarang gitu. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa namanya tadi apakah benar gitu, apakah bisa nggak nih dibilang diserahkan ke market saja, market mechanism gitu, harusnya dengan meningkatnya jumlah labor itu akan mendorong demand, dari demand itu nanti akan meningkatkan supply gitu. Sebenarnya kalau tadi di Ibnu Khaldun udah jelas kalau bahwasanya model Ibnu Khaldun itu dinamis ya. Kalau kita lihat itu dia banyak faktor di situ yang mempengaruhi. Jadi banyak kalau kita lihat model Ibnu Khaldun itu bertumpu pada model yang melihat bagaimana interaksi dari komponen-komponen atau elemen-elemen pembangunan gitu agar dia bisa berjalan gitu. Menurut saya emang kuncinya adalah di statement terakhirnya Askar tadi yang pas pembahasan tentang invisible hand. Di sini sebenarnya kalau kita mau ngomongin itu, yang penting juga diperhatikan adalah apa kondisinya ideal atau enggak. Maksudnya begini, kalaupun seandainya kita serahkan kepada market mechanism, tapi kalau ternyata supporting system dari lingkungan tidak mendukung, let's say di sini peraturan yang enggak benar,
terus misalnya pemerintahnya juga nggak suportif, atau tadi sebenarnya di datanya sekarang di awal corruption di mana-mana gitu ya, akhirnya nggak bisa. Itu kan yang jadi poin utamanya sekarang di awal tadi kan ya. Apakah benar nih sebenarnya kita menyerahkan ini, bukan menyerahkan tapi berfokus pada masalah etika dari pekerjanya gitu, apakah itu sebenarnya yang menjadi kuncinya gitu. In case pun kalau seandainya arahnya ke sana adalah market mechanism, ternyata kalau regulasinya tadi pemerintahnya korup, ya harusnya juga nggak bakal berjalan dengan baik. Itu tadi kan yang menurut Ibnu Khaldun gitu. Dia Ibnu Khaldun itu kan itu terjadi dengan asumsi apa? Mungkin kalau lihat di model matematis Ibnu Khaldun itu ya, kalau kita lihat di situ kan function dari negara itu kan di dalamnya kan banyak kan. Salah satunya ada institusinya di situ gitu, peraturan yang baik, negara yang benar. Karena berjalannya suatu mekanisme yang benar itu kalau semuanya emang berjalan dengan bagus gitu. Makanya sebenarnya emang kalau pengambilan kebijakan harus dicek juga banyak hal gitu. Tapi kalau seandainya di dalam Islam pun standing point-nya, kalau harusnya bagi teman-teman yang udah belajar mikroekonomi Islam gitu, kan standing point-nya jelas bagi kita gitu. Bahkan di Rasulullah pun juga mengatakan gitu, intervensi pasar sebenarnya nggak boleh gitu. Intervensi pasar itu dalam Islam nggak boleh sebenarnya kalau seandainya pasarnya udah benar gitu kan. Baru bolehnya intervensi kan setelah kalau ternyata masih ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Jadi menurut saya sebenarnya di sini itu bisa terjadi, tapi syaratnya invisible hand itu harus didukung oleh support sistem dan lingkungan yang ideal gitu. Jadi saya juga menarik sebenarnya kalau berbicara tadi tentang tadi Askal sempat menyinggung tentang ngomongin produktivitas kerja gitu ya. Jadi sebenarnya kita jangan berbahagia dulu misalnya harusnya nih dengan jumlah pekerja yang banyak maka seharusnya demand akan tinggi, terus supply juga bakalan meningkat gitu. Sebenarnya kan demand-nya tinggi itu pasti gitu. Setiap orang pasti punya kebutuhan, dengan meningkatnya jumlah populasi kebutuhan pasti meningkat gitu. Tetapi kan larinya dia ke supply itu kan harus diikuti dengan kemampuan dari supply untuk memenuhi demand itu gitu. Ibaratnya kan butuh skill di situ. Maksudnya kalau yang basic untuk orang minta makan itu udah pasti gitu loh. Mau dia orang gila, mau dia orang berpendidikan tinggi, mau dia nggak berpendidikan, yang namanya kebutuhan pasti dia penuhi gitu. Mungkin perbedaannya variasinya saja gitu ya. Mungkin ada nanti jenis kebutuhannya jadi beragam kalau seandainya latar belakangnya beda gitu. Tapi kalau kita ngomong supply, apakah seperti itu gitu? Apakah ujuk-ujuk langsung misalnya setelah orang itu nambah, supply-nya juga menambah? Kan nggak, kan butuh skill juga di situ kan tadi yang udah dibicarakan juga sama Askar. Jadi kalau kita berbicara tentang supply, tentu kita juga yang perlu diperhatikan bagaimana agar penambahan jumlah populasi akibat bonus demografi ini juga diikuti dengan peningkatan skill pekerjanya gitu. Karena kalau kita ngomongin produktivitas kerja, itu bukan hanya berbicara tentang kuantitas dari pekerjanya, tapi juga kualitas dari pekerjanya gitu. Kan tadi udah ngomong kan, bisa jadi misalnya antar orang itu bisa jadi produktivitasnya beda kan. Let's say tadi misalnya antara saya dan Askar gitu misalnya. Askar kalau berpendidikan tinggi, dia pintar kerjanya, terus saya misalnya nggak berpendidikan, dikit kerjanya gitu kan, beda kan jadinya gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin produktivitas sekali lagi nggak bisa juga invisible hand itu tadi gitu ya. Harus didukung juga dengan sistem dan support sistem yang benar gitu. Standing point saya di sini, saya sepakat dengan Askar gitu. Ini penting ya kalau kita bicara itu ya benar bisa aja gitu terjadi gitu, tapi perlu tetap di maintain gitu. Makanya kalau kita ngomongin tentang strategi pembangunan itu salah satu yang perlu diperhatikan itu ada 2 step terakhir gitu. Ada pengenalian, ada evaluasi gitu. Nah, pengenalian ini kan sebenarnya agar mengarahkan dia di path yang benar gitu kan. Evaluasi itu kalau sudah dijalankan benar apa enggak itu bisa dirubah gitu ya. Terus tadi yang terakhir juga bicara menarik tentang impor gitu. Sebenarnya saya sepakat tadi ya, bicara tentang impor itu sebenarnya ada pro dan kontranya gitu. Tetapi saya pribadi mengatakan, let's say memang data dari Askar tadi udah mengatakan sebenarnya, atau ini udah banyak kita ketahui lah gitu. Untuk basic needs kayak beras segala macamnya itu aja, sebenarnya emang kita masih banyak impornya gitu. Emang bahkan kita ya terlepas sebenarnya kita juga nggak menafikan kalau kita kebutuhan beras kita tinggi karena penduduk kita emang gede kan. Maksudnya jumlah penduduk kita emang gede gitu. Makanya kita perlu impor juga terkadang untuk memenuhi gitu. Tetapi kan sebenarnya permasalahannya itu ya karena ini dibicarakan nggak berkesinambungan gitu. Kalau seandainya perencanaan pembangunan kita itu dia selaras dari awal sampai akhir, itu sebenarnya permasalahan basic need-nya harusnya sudah selesai dari awal gitu ya. Saya sebenarnya sepakat sebenarnya dengan frame-nya Pak Arto dulu sebenarnya, kalau to be honest gitu ya, ngomongin DP-Lita gitu di awal kan swasembada pangan dulu yang dilakukan gitu. Tapi kan sekarang kan enggak gitu.
Kenapa? Karena kembali lagi frame-nya itu sekarang basicnya adalah mendapatkan growth yang tinggi gitu. Tadi kan sempat saya singgung gitu. Kalau kita mau investasi, saya coba tanya ada misalnya ke Haikal gitu ya, atau siapa yang ada di sini. Kalau disuruh berinvestasi, mau nggak investasi ke agriculture? Saya yakin masih apa namanya, masih mikir-mikir gitu. Maunya ke saham aja lah gitu, misalnya sektor yang sektorilnya bukan nggak berdampak, tapi jauh dampaknya menurut saya gitu. Jadi ekstrimnya ya. Jadi investasinya apakah mau nggak ke sektor agriculture? Ya dengan perjuangannya yang apa namanya yang berat, bukan yang berat sih, agak lebih challenging, terus mungkin juga marginnya nggak terlalu gede gitu. Kalau disuruh milih, orang pasti pada milihnya manufaktur lah gitu, atau milihnya misalnya ke service lah gitu. Karena memang udah data mengatakan seperti itu, margin keuntungan bagi si pemilik modal atau yang punya uang memang banyaknya di situ gitu. Itu yang saya takutkan tadi gitu. Sebenarnya tujuannya di sini ya bagaimana sebenarnya kalaupun pelonggaran investasi ya harusnya tadi itu, kalau bisa coba juga lah ada aturan yang mengarahkan ke sektor primer ini gitu. Kenapa? Kalau seandainya kita coba mengandalkan impor, kan ada orang yang berargumen udah kan kita udah negara global, bukan negara, tapi kondisi kita udah globalisasi sekarang nih gitu. Kita nggak apa-apa lah trade ya, international trade gitu. Yang bahan basic ini kita impor aja lah gitu. Terus yang kita berfokus pada yang service aja gitu. Kalau seandainya semuanya bebas, terus ketika tidak ada terjadi krisis sekarang ini bisa saja gitu. Bisa saja. Tapi kalau kita bicara tentang potensi Indonesia dan bagaimana impact dari impor. Maksudnya impor itu oke lah, itu bisa harganya murah misalnya gitu ya. Tetapi menurut saya kalau kita bandingkan cuma head to head antara harga dengan harga, itu emang bisa jadi mahal produksi dalam negeri gitu. Apalagi misalnya minimnya sokongan pemerintah terhadap perkebunan gitu, terhadap pertanian gitu kan. Harusnya kan logikanya kalau kita ngomongin cost pertanian juga harus didukung oleh kapital yang bagus dong di pertanian gitu. Sementara teknologi pertaniannya nggak diperhatikan, ya costnya gede lagi, mana mau bersaing misalnya produk dalam negeri dengan impor gitu. Tetapi yang perlu diingat adalah menurut saya itu jangan head to head harga impor dengan impornya dilihat gitu. Tetapi dilihat bagaimana juga dari harga, let's say misalnya harga impor itu 5.000 ya, terus harga dalam negeri 6.000 gitu. Kalau kita pakai frame-nya Islamic Worldview, pilihlah yang 6.000. Kenapa gitu? Karena yang 6.000, kalau yang dari 5.000 yang kita dapatkan cuma kekurangan harga. Tapi kalau dari yang 6.000 yang di dalam negeri itu yang tadi operational cost-nya, tadi biaya dalamnya itu kan perginya untuk share-nya kemana gitu. Peningkatan kualitas hidup lagi kan gitu. Makanya petani sekarang jadi susah gitu. Udah harganya murah-murah, nggak bisa bersaing dengan impor, terus dia nggak punya pemasukan gitu. Gimana coba? Makanya susah juga. Makanya saya itu sangat setuju sebenarnya arahnya itu nanti arahnya ke agriculture seperti itu. Mungkin itu pandangan dari saya ya kalau kita bicara tadi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Azizon atas pendapatnya. Mungkin kita bisa mengarahkan diskusinya lebih fokus ke kluster ketenagakerjaan sekarang. Sekarang makin banyak nih digaungkan hustle culture. Itu ya culture di mana orang tuh harus benar-benar kerja terus supaya istilahnya kondisi hidup dia bisa lebih baik, atau kondisi suatu negara itu bisa lebih baik kalau negara itu terus kerja. Nah, apakah dengan Omnibus Law ini yang istilahnya menekan pekerja karena dia sistemnya kerja kontrak, disadar nih pekerja harus punya skill lebih, saya nggak bisa stay di satu tempat ini aja. Jadi dengan sistem kontrak pekerja dipaksa atau istilahnya ya di-force untuk belajar lebih banyak. Jadi apakah ini bisa jadi pembenaran? Dan kalau tidak, bagaimana sistem ketenagakerjaan yang ideal menurut Islamic Worldview? Ya, saya dulu ya. Mungkin bisa mulai dari Kak Askar. Kita balik lagi ke data. Ya, tadi saya juga sudah mengambilkan datanya bahwa angkatan kerja kita itu termasuk orang yang menganggur sama yang nggak menganggur ya, yang bekerja. Yang bekerja juga antara pengusaha sama pekerja gitu, orang yang bekerja sama pengusaha itu cuma 10% dari mereka yang training, yang pernah atau sedang training saat surveinya dilakukan. Ini Sakarnas tahun 2019, Agustus 2019, cuma 10%. Walaupun misalnya kita mulai tahun ini pasti nggak bakal berubah signifikan, walaupun dengan adanya prakerja. Ya,
walaupun dengan adanya prakerja. Nah, undang-undang ini sebenarnya bagus. Kenapa? Karena ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, ya. JKP ini selain ketika orang itu di PHK atau selesai bekerja, itu ada jaminannya, ada pesangonnya dari negara. Walaupun dibagi, ada yang bagian perusahaan, ada yang bagian pemerintah dan seterusnya. Juga memberikan pelatihan seperti itu, memberikan training. Nah, dengan adanya training ini seharusnya bisa meningkatkan produktivitas. Ya kan? Orang jadi lebih terampil, bisa produktif. Tapi tadi ya katanya orang itu dipaksa dengan adanya undang-undang ini, orang itu dipaksa karena kontrak, ya mau nggak mau gue harus punya skill nih, kalau nggak nanti misalnya kontrak gue kelar, gue nggak bisa dapat pekerjaan, nggak ada skill, siapa yang mau menerima gue? Kan frameworknya kayak gitu. Nah, pasti ada alasan yang kenapa sih dari dulu Indonesia udah 75 tahun merdeka, lebih gitu ya. 75 tahun, ya 75. Tapi kok cuma 10% dari angkatan kerjanya yang pernah training? Apa alasannya kira-kira? Kalau saya melihat, berarti dari sisi peluangnya, opportunity untuk bekerjanya. Bisa jadi emang cost untuk training itu mahal. Apakah dari sisi moneternya atau mungkin dari sisi opportunity cost-nya? Ya kan, mau training nanti waktunya buat kerja nggak ada, waktunya buat anak, buat keluarga misalnya nggak ada. Atau misalnya mahal training itu, meskipun ada BLK dan seterusnya, itu ternyata masih belum cukup untuk meningkatin angka training kita. Dengan ada prakerja ini, dengan adanya UU Cipta Kerja ini, alih-alih ningkatin training, alih-alih maksa pekerja itu untuk training, yang jadi apa, malah nurunin training. Kenapa? Usaha nggak mau investasi. Pekerja-pekerja kita mungkin merasa mahal untuk training, makanya apa, ngandelin perusahaan ngasih training atau enggak gitu. Perusahaan jadi nggak punya insentif untuk ngasih training. Ngapain saya ngasih training? Toh dia nggak kerja sama saya. Nah, makanya ini salah satu hal yang harus diambil pemerintah, kebijakan harus diambil pemerintah adalah kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif labor market policy. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Denmark, yaitu dengan skema flex security. Ya, jadi jadi pemerintah itu juga ngasih training, aktif ngasih training. Nah, prakerja itu udah tepat sebenarnya kebijakannya. Yang nggak tepat adalah prakerja itu dilakukan saat pandemi. Flex security itu dilakukan bukan saat pandemi, itu krisis 2008. Ya, sekarang ini krisisnya nggak cuma sisi demand, tapi sisi supply juga. Orang tuh perusahaan tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga perusahaan karena nggak bisa usaha, ya kan. Kemarin PSBB kan juga bikin perusahaan itu nggak bisa gerak. Dan emang harus PSBB itu penting. Kenapa? Kalau nggak PSBB nanti penyebarannya lebih masif. Nah, bos baik UU Ciptaker maupun Prakerja itu belum masukkan faktor dari pandemi. Gimana pandemi ini ngubah struktur perekonomian. Gimana pandemi ini justru bikin training itu malah nggak efektif. Ya, makanya kalau menurut saya Undang Cipta Kerja ini bagus, tapi untuk nanti kondisi normal lah. Sekarang ini lagi pandemi, belum perlu kita Undang Cipta Kerja. Ya kan, mau misalnya cost of hiring-nya murah apa dan seterusnya, nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena apa? Ya usahanya juga nggak bisa jalan. Orang demand dari pemerintah, dari masyarakat itu belum ada. Gimana mau jalan? Demand belum ada. Investasi gimana mau masuk? Orang ekonominya juga resesi kayak gini kan susah sebenarnya. Undang Cipta Kerja ini mau jalan gitu. Jadi belum masukin faktor pandemi. Mau di training juga gimana? Masalah kenapa sih training itu penting? Karena dianggap bahwa ada mismatch skill nih, ada skill mismatch antara yang diajarkan di sekolah sama yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Nah, masalah sekarang pengangguran itu bukan karena ada skill mismatch, tapi karena apa? Karena pemberi kerjanya udah hilang, pada bangkrut. Jadi masalahnya itu di situ. Mau undang-undang cipta kerja gimana pun, kalau misalnya itu nggak diatasi ya nggak bakal kelar. Gitu. Jadi investor pun ngelihat undang-undang cipta kerja nggak bakal langsung investasi. Nggak bakal, pengangguran kita Februari turun udah 4%, sekarang itu saya yakin udah 10% lebih lah, udah 12%, udah berapa persen. Penambahannya prediksi saya udah nambah 7 jutaan gitu. 7 juta itu dia nganggur bukan karena nggak ada skill, tapi karena emang perusahaannya pada bangkrut. Gitu. Jadi ini dua kebijakan ini menurut saya ya, dalam kondisi pandemi obsolete dua-duanya. Gitu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke,
Terima kasih Kak Askar. Oke, Yes. Pak Azizan, boleh pendapatnya Pak mengenai lanjutan dari Kak Askar tadi? Oh baik, yang tadi ya. Mama yang tadi apa namanya? Yang tadinya putus tadi. Ini yang masih yang pertanyaan Askar tadi ya, yang jawab Askar ya? Iya nggak? Iya Pak, masih. Oke baik. Mungkin sedikit baik, saya akan coba sedikit menanggapi tadi pertanyaan mengenai apa namanya, apakah mekanisme yang direncanakan pemerintah dengan apa namanya membuat fleksibilitas di apa namanya di labor market itu meningkat gitu dengan memberikan apa namanya jam kerjanya, upahnya dalam bentuk jam gitu akan bisa mendorong orang untuk mau melakukan training gitu. Atau ya menurut saya sebenarnya ini tadi sebenarnya secara mekanisme possibility-nya itu pasti ada gitu ya. Karena kembali lagi kalau saya kan karena saya basicnya di apa namanya di behavioral economics ya. Menurut saya emang kalau kita mau mendirect perilaku orang kan sebenarnya tadi kan itu mendirect perilaku ya. Jadi apa yang kira-kira mendirect orang untuk mau tadi untuk let's say lah mau training gitu. Di sini kan sebenarnya menurut saya secara teori bisa nggak gitu. Kalau kita ngomongin bisa gitu, tapi efektif apa enggak itu yang perlu dilihat gitu. Karena menurut saya begini, kalau individu kita yang namanya manusia ya, ini mungkin agak lebih ke behavioral saya bicaranya gitu. Kalau kita berbicara tentang individu kita pribadi, kalau kita terdesak, kita akan mau melakukan apapun gitu. Saya contoh lah gitu ya, ini contoh misalnya. Dulu pas saya selesai kuliah ngambil master, itu kan saya nunggu ya di UK buat wisuda itu sekitar 6 bulan gitu. Jadi buat 6 bulan itu kan bisa udah habis, saya udah punya istri, punya anak gitu. Nggak mau saya harus bekerja gitu. Akhirnya emang di UK kan sistem kerjanya juga per jam gitu. Pada akhirnya apa yang saya lakukan gitu ya udah memperbanyak kerja gitu. Jadi saya memperbanyak jumlah kerjanya, apalagi misalnya kalau di sana kan kelebihannya misalnya kalau kita menggunakan sistem kerja yang tidak terikat gitu, kita bisa aja kerja di beberapa tempat as long as kita bisa memenuhi requirement-nya gitu. Jadi bisa nggak mekanisme seperti itu kalau dengan melepaskan kayak gitu mendorong orang? Ada, bisa gitu. Tetapi kan pertanyaannya apakah kira-kira itu efektif untuk konteks Indonesia gitu. Di awal tadi kalau nggak salah saya masih ingat tuh datanya Askar bilang ya, data yang korelasi kata Askar, kalau semakin maju negaranya makin banyak tuh yang flexibility itunya lebih tinggi gitu. Tapi di sini untuk konteks Indonesia apakah kira berjalan? Nah, menurut saya itu akan bisa berjalan tergantung di sini lagi harus ada peran pemerintah gitu. Mohon maaf ya mungkin saya agak terlalu Keynesian ya. Tapi menurut saya ini penting gitu karena emang tadi kalau kita lepaskan ke pasar untuk membuat orang-orang tadi yang dalam tanda kutip itu Askar udah dipaparkan datanya sama Askar, kebanyakan kita itu adalah tenaga kerja yang bukan tanda kutip ya, tapi bisa kita katakan kurang terdidik, terus disuruh sendiri untuk training itu mungkin nggak efektif gitu. Mungkin kesempatannya itu harus diberikan oleh pemerintah. Saya sepakat sama Askar, kartu prakerja yang mengarahkan orang untuk bekerja itu ya bagus sebenarnya gitu ya, kalau seandainya disandingkan dengan kebijakan ini gitu. Tapi memang tadi perlu perhatikan lagi benar nggak timingnya gitu ya. Terus lagi di sini menurut saya ya tadi kesempatan berpendidikan itu yang perlu gitu. Karena menurut saya setiap orang tuh punya pemahaman yang berbeda gitu. Gampang aja lah kalau misalnya kita melihat orang yang di bawah-bawah itu fokus utama dia itu yang penting buat dia itu makan gitu loh. Yang penting buat dia itu cari uang dulu gitu. Pendidikan itu menurut saya itu bukan malah kos gitu ya. Maka sebenarnya harus diakomodir oleh pemerintah gitu atau pemerintah mendesak perusahaan gitu ya untuk memberikan pelatihan. Makanya menurut saya itu bisa terjadi, tapi harus didukung dulu dengan beberapa mekanisme lain. Gitu. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya bisa nggak? Ya bisa gitu. Karena menurut saya secara behavior akan ada dorongan itu gitu. Asalkan tadi dikasih pemahaman yang benar, dikasih kesempatan yang sama gitu. Kalau toh seandainya pendidikannya cuma bisa dilaksanakan oleh segelintir orang, ya nggak guna juga kebijakannya gitu. Malah seperti kata Askar tadi malah semakin ketimpangan gitu. Kalau kita lihat siapa yang biasanya ngambil training, kebanyakan yang ngambil training itu kan orang-orang yang udah gede. Coba lihat tuh banyak tuh orang-orang misalnya anak FEUI yang dia akuntansi, banyak tuh sertifikasi lainnya yang dia ambil gitu. Kenapa? Karena dia paham dengan sertifikasi itu dia bisa ngejual diri gitu. Tapi kalau orang nggak paham dengan itu bisa nggak gitu? Ya baru kan makanya di situ perlu dukungan pemahaman. Yang kedua itu diberikan kesempatan dan yang sama gitu sih. Itu sih kalau menurut saya pendapatnya mengenai yang tadi gitu.
Oke, terima tapi- kasih Pak Azizan atas pendapatnya. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin singkat saja jawabannya. Pertanyaan terakhir, untuk kondisi Indonesia yang sekarang ini, mungkin kita bisa pakai asumsi post-pandemi lah. Lebih besar mana masalahnya? Apakah memajukan economic growth dulu melalui UU Cipta Kerja dengan meningkatkan investasi tentunya, atau mempertimbangkan kesejahteraan pekerja Indonesia? Mungkin siapa yang bisa mulai? Askar kan duluan, dari Askar aja sekalian supaya pas. Selang-seling gitu ya Bang ya. Oh ini menarik pertanyaannya. Sistematis. Nah. Iya, menarik sih. Post pandemi itu kita belum juga. Pertama sih sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Pandeminya mungkin bisa kelar setelah vaksin. Cuman kan vaksin ini bakal lama ya baru bisa benar-benar terdistribusi. Mungkin bisa 2 atau 3 tahun lagi kita baru misalnya bisa fokus ke sana. Nah, post pandemi ini menurut saya yang perlu pertama kali dilakukan pemerintah adalah mereformasi sektor kesehatan dulu. Ya, jadi tadi kalau misalnya economic growth dulu atau kesejahteraan dulu, saya mazhabnya kesejahteraan dulu deh. Kesejahteraan dulu. Terutama nakes dulu nih. Tenaga kesehatan. Udah banyak yang ya sedih banget, udah banyak yang meninggal apa dan seterusnya. Dan tenaga kesehatan itu adalah istilahnya human capital yang paling lama, yang paling butuh waktu paling lama terakumulasinya. Teman-teman kita yang di FK, FKG dan seterusnya setelah lulus itu kan butuh waktu lama, koas dulu apa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang meninggal kemarin dokter itu udah profesor lah apa dan seterusnya. Kan sayang banget itu. Kalau menurut saya yang perlu pertama kali direformasi adalah sektor kesehatan. Ya kan, kita berkaca lah sama pandemi sekarang ini bahwa memang masalah di sektor kesehatan ini. Ya kan, agar nanti ketika misalnya nauzubillah min dzalik ada lagi 100 tahun lagi gitu ya, kita siap. Yang kedua, nah post pandemi ini kenaikan kemiskinan itu pasti signifikan, kenaikan pengangguran itu pasti signifikan, sehingga kesejahteraan mereka itu menurut saya yang paling utama. Tanpa kita memperhatikan kesejahteraan mereka, nggak bakal sampai itu pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kenapa? 60%, 50% pertumbuhan ekonomi kita itu dikontribusi oleh konsumsi. Kalau misalnya orang-orang miskin ini ya orang-orang miskin baru, pengangguran baru ini nggak punya pendapatan, mereka kesejahteraannya tidak terjamin, nggak bakal naik konsumsi kita. Sementara mereka ini adalah kelompok yang punya marginal propensity to consume-nya kecenderungan untuk konsumsi tinggi. Kalau misalnya kita nggak nudge mereka dengan pendapatan yang cukup, ya nggak bakal naik konsumsinya. Ya, yang kedua, karena misalnya kesejahteraan itu bagus, demand-nya nanti makin bagus, ekspektasi orang-orang terhadap pasar bakal bagus. Nah, orang-orang menengah ke atas ini kalau misalnya ekspektasinya nggak dikelola, nggak bakal spending. Ya kan, kalau kita lihat jumlah data penjualan mobil, ya kan itu kan yang beli orang kaya itu turun. Kenapa? Karena mereka punya ekspektasinya ekonomi masih jelek. Ya, ekonomi masih jelek ini ekspektasinya hubungannya sama kemampuan menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah ini nggak dikelola gitu kan, nggak diperbaiki kesejahteraannya, maka dengan otomatis ekspektasi menengah ke atas itu nggak bakal bagus juga. Jadi konsumsi nggak bakal naik. Kalau konsumsi nggak bakal naik, nggak bakal maju perekonomian kita. Jadi yang utama kesejahteraan. Mungkin tambahan tadi ya terkait sektor kesehatan. Kalau saya sih ngelihat mungkin LPDP apa dan seterusnya itu sektor kesehatan harus lebih terbanyak itu berarti. Kasihan berarti kan sektor kesehatan kita sekarang lagi istilahnya mengkerut gitu ya. Udah mengkerut dokter-dokternya, guru besarnya, innalillahi pada meninggal. Itu harusnya fokus utama pemerintah nanti setelah pandemi. Atau jangan nunggu pandemi lah sekarang gitu. LPDP kalau bisa tuh 50% untuk kesehatan gitu. Tapi kasihan juga sih kita ya Bang ya yang mau S2, S3 gini. Yang ekonomi kalau misalnya banyak kan kesehatan nanti. Ya, tapi tadi kalau kita ngomongin tentang sosial interest, ya kita harus ngalah sih ya. Ya udahlah sektor kesehatan dulu misalnya gitu. Silakan Bang Azizan. Ya baik, ini pertanyaannya menurut saya ini Haikal ngetes ini sebenarnya.
ngetes ini orang sebenarnya bener nggak nih Islamic worldview-nya gitu ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau ditanya tadi jelas ya, kalau teoritis sebenarnya pertanyaannya Haikal tadi ngomong growth ya, ngomongnya growth ya, growth kan, pertanyaan growth kan bertanding dengan kesejahteraan gitu. Walaupun saya sebenarnya mau nanya gitu, yang Haikal maksud kesejahteraannya apa gitu. Karena bagi saya pribadi itu kalau ngomongin kesejahteraan itu banyak ya macamnya ya. Apalagi kalau kita ngomong well-being itu, kalau saya belajar di behavioral economics itu banyak well-beingnya gitu. Well-being itu bukan hanya berasal dari harta doang, tapi ada well-being lain gitu. Konteks tadi misalnya ngomongin ketakutan aja itu menurut saya itu well-being juga gitu. Kalau kita masih dihantui dengan ketakutan itu well-being kita rusak itu sebenarnya gitu. Makanya maksudnya well-being di sini maksudnya apa gitu ya. Oke lah, saya asumsikan saja, atau Haikal mau mendefinisikan well-being maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sebelum saya mencoba taruhnya salah apa. Kesejahteraan yang saya maksud tadi merefer ke slide terakhir Pak Jizan, pernyataan terakhir Pak Jizan. Jadi dengan dengan menyatukan antara interestnya perusahaan dengan interestnya pekerja, jadi perusahaan tetap bisa produksi, pekerja juga tetap istilahnya bisa tenang lah. Jadi dia tidak terikat dengan kontrak, tidak stres segala macam. Jadi istilahnya kerjanya si kaum pekerja ini bisa lebih bagus lah, lebih tenang. Itu mungkin menurut saya kesejahteraan. Mungkin saya coba bukan ini ya, saya coba bukan maksudnya menyamakan framework aja. Menurut saya kalau kita bicara kesejahteraan, kalau bagi saya sih kalau kita belajar ekonomi Islam ya mau nggak mau sekarang itu well-being, walaupun ini masih banyak perdebatan, tapi well-being yang terbaik itu menjelaskan well-being ya kembali lagi tadi ke masalah makasih syariah gitu ya. Jadi maksud saya itu tadi kalau kita melihat growth itu bagian dari makasih syariah gitu. Menurut saya itu kan sebenarnya apakah penting, bukan penting ya, tapi apakah yang urgent sekarang apakah kita growth dulu gitu. Tapi menurut saya kalau seandainya kondisinya semuanya aman-aman saja, saya sepakat sekali dengan Askar, mau nggak mau yang urgent terlebih dahulu adalah masalah jiwa kita gitu ya. Saya sepakat itu dengan melihat itu. Tetapi sebenarnya kita juga harus mempertimbangkan ini sebenarnya kalau ditanya lebih pilih yang mana. Kalau menurut saya pilihnya adalah coba diselesaikan dulu pandemi ini, kesejahteraan itu dulu. Apalagi Askar udah bilang tadi kan efek pandemi ini sendiri secara angka kemiskinan, terus ketidakpastian segala macamnya itu semakin meningkat gitu. Maka kesejahteraan itu juga harusnya juga menurun. Harusnya kan itu dulu tuh yang harus diperbaiki. Tapi menurut saya secara umum sebenarnya bisa nggak lewat growth gitu mikirnya gitu ya. Menurut saya dalam jangka panjang sih bisa gitu. Karena kita juga meyakini sebenarnya, saya juga pribadi meyakini gitu. Walaupun sebenarnya growth itu salah satu makasih syariah, tetapi menurut saya growth itu dia juga antar komponen makasih syariah itu dia saling interaksi gitu. Saling mempengaruhi gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin aspek daruriyah, kita harus mikir lagi yang mana yang lebih kita dulukan gitu. Kalau seandainya keadaannya aman-aman saja, gitu is okay menurut saya gitu. Karena untuk jangka panjang saya yakin malah dengan ngomongin growth, tetapi dengan tadi ya, asalkan growth-nya tadi adalah growth yang tujuannya adalah ownership-nya itu ownership untuk oke, baik, ini saya persingkat deh. Tadi kalau seandainya tadi yang dibilang growth-nya tadi itu kembali lagi kalau arahnya adalah untuk menyasar tadi penduduk-penduduk yang tadi kesejahteraannya itu berkurang, maksudnya arah investasinya ke sana sih saya nggak terlalu against gitu. Tetapi kalau tadi misalnya arahnya adalah untuk investasi secara arahnya ke capital yang kebanyakan adalah cuma segelintir orang yang ngelakuin ya, maksud saya kalau seandainya distribusinya nggak bagus ya nggak ada gunanya juga gitu. Tetapi saya meyakini di sini kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu nggak punya pilihan menurut saya gitu. Karena telat gitu ya, karena dari awal pelin-pelan gitu. Harusnya kita berkorban aja gitu. Dari dulu kalau seandainya gitu berbicara seandainya lah ya. Kalau seandainya lah pemerintah dari awal dulu, oke lah PSBB ini kita ambil aja 1 bulan sampai semuanya bisa ditekan angkanya gitu ya, nggak cepet-cepet misalnya dibikin new normalnya, menurut saya mungkin akan lebih bagus gitu. Mungkin kita berkorban di saat itu, tapi sekarang mungkin kita udah mulai recovery gitu. Tapi sekarang kenapa menurut saya pemerintah itu menyokong industri, karena tadi walaupun sebenarnya growth kita itu bukan growth ya, tapi PDB kita itu dari konsumsi. Tapi kalau kita ngomongin pajak dari mana gitu? Pajak ya dari kebanyakan dari korporat gitu ya. Pemerintah mikir kan gue dapat pajak dari mana gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya saya juga mikir sebenarnya gitu. Harusnya kan cobalah itu. Kalau seandainya jaminan sosial kita itu bagus gitu. Jadi kan sebenarnya pemerintah itu punya dana juga gitu.
Gimana apa yang perlu apa yang sumber yang PKB apa yang mana gitu. Mau nggak mau sekarang menurut saya ya utang gitu ya pada akhirnya gitu ya. Kalau mau dipaksakan kalau arah sana gitu. Tapi menurut saya emang ini tricky ya. Kalau pribadi kalau saya ditanya, kalau keadaan aman-aman saya milihnya emang harus kita mengutamakan kesejahteraan dulu karena itu sesuai dengan makasih syariah. Tetapi menurut saya sekarang semuanya udah mulai terlanjur. Kita berharap saja mudah-mudahan pandemi cepat selesai gitu. Sehingga trade off segala macamnya itu semakin nggak mempersulit kita gitu. Tapi saya sepakat dengan Askar, harusnya udah dari awal ya, saya masih ingat lah Pak Yusuf bilang di awal, saya pernah diskusi di mana gitu. Harusnya diutamakan dulu nih, karena nanti recovery-nya bakalan cepat gitu. Tapi sekarang karena di awal takut-takut bakalan langsung down investasi segala macamnya, akhirnya malah makin sulit menurut saya gitu ya, dilematis gitu. Begitu mungkin pendapat dari saya, Haikal gitu. Terakhir mungkin ini berhubungan dengan apa namanya Undang-Undang Ciptaker. Menurut saya ini kalau kita melihat Undang-Undang Ciptaker ini kembali lagi tadi, kita belum bisa melihat impact-nya mungkin secara realnya seperti apa gitu. Kalau saya boleh mengusulkan usulan yang mungkin nggak mainstream ya, mungkin kita bisa nggak ya kita menawarkan pemerintah misalnya pracoba Undang-Undang Ciptaker gitu beberapa tahun kemudian. Tapi menurut saya coba kita selesaikan urus pandemi dulu, tapi setelah itu kita coba deh 5 tahun kalau seandainya sukses lanjutkan, kalau enggak pemerintah tekan kontrak ini dihapuskan gitu. Kalau saya pribadi sih lebih prefer seperti itu kalau konteksnya gitu. Ini cuma ide gila aja ya. Tapi bisa apa nggak diaplikasikan saya nggak tahu gitu. Tapi mungkin itu dari saya, Haikal. Terima kasih. Oke, berarti bisa saya simpulkan lebih ini ya, lebih ke kesejahteraan dulu dari dua narasumber kita. Daruriyah dulu menurut saya gitu. Tapi kalau seandainya bisa disambi sih, ya saya penting daruriyah dulu selesai ya. Tapi gitu ya, kurang lebih. Oke, dengan statement terakhir dari Pak Azon tadi mengakhiri sesi diskusi kami semua pada sore hari ini. Terima kasih atas diskusinya dari kedua narasumber, Pak Azizon dan Kak Akar. Jadi saya sebagai moderator akan membuat kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kesimpulan dari presentasi dari Kak Akar dan UU Cipta Kerja bertujuan untuk mengatasi potensi adanya bencana demografi di tengah bonus demografi. Lapangan pekerjaan harus dibuka seluas-luasnya dalam menghadapi lonjakan jumlah penduduk usia produktif. UU Cipta Kerja berupaya menjadikan pasar tenaga kerja Indonesia menjadi lebih fleksibel, mudah merekrut dan melepas tenaga kerja melalui regulasi terkait peraturan PKWT. Namun, penerapan pasar tenaga kerja yang fleksibel di tengah SDM yang masih belum cukup baik justru akan menurunkan produktivitas tenaga kerja di jangka panjang dan memperlebar kesenjangan. Dari diskusi kami mengenai penerapan Islamic worldview di sistem tenaga kerjaan UU Cipta Kerja, jadi tujuan pembangunan di dalam dunia Islam salah satunya adalah untuk meningkatkan martabat manusia. Dalam worldview Islam, self-interest dan public interest harus berjalan harmoni. Kesamaan visi ini mendorong market stakeholder, yaitu pengusaha dan pekerja, untuk bekerja sama. Jadi kita bisa memanfaatkan Islamic worldview untuk menyamakan kedua visi ini. Jadi mereka tidak saling berkompetisi. Perilaku kooperatif tersebut menciptakan sistem yang lebih sustainable. Dan dengan UU Cipta Kerja ini, terdapat beberapa opportunity yang dapat diperoleh jika UU Cipta Kerja ini disahkan atau disetujui. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut dan dikaji lebih lanjut antara kebutuhan economic growth Indonesia dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sendiri, terutama pada bagian pekerja. Oke, sekian kesimpulan dari presentasi diskusi kali ini. Sekarang mungkin karena sesi Diskoria pada saat ini sudah selesai, bisa saya serahkan lagi ke